Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم Waalaikumsalam warahmatullahi السلام ورحمة Alhamdulillahirabbil alamin. warahmatullahi Wassalatu wabarakatuh. wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bi hikmatik wa anshur alaina rahmatak wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul pada kelas pertama dalam kajian fikih haji dan umrah. Ya, insya Allah akan kita laksanakan dalam 3 pertemuan, dan pertemuan kali ini adalah pertemuan yang pertama. Kelas ini, kelas Fikih Haji Umroh, merupakan salah satu program yang kami adakan di bawah platform dari Markas Fikih. Sebentar. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini kita ada di pertemuan pertama dalam kelas Fikih Haji dan Umroh. Insya Allah dalam pertemuan kali ini kita akan memulai kelas kita Fikih Haji dan Umroh yang diadakan oleh platform Markas Fikih. Yang platform ini kami bangun tujuannya adalah untuk mengedukasi masyarakat dalam materi-materi fikih dari berbagai tema. Kemarin paling pertama kita mengadakan ada daurah fikih darah wanita yang disingkat dengan FDW, dan alhamdulillah sudah berjalan batch yang kedua. Kemudian setelahnya kita mengadakan ada fikih nikah, persiapan untuk teman-teman yang ingin menikah atau yang sudah menikah. Dan alhamdulillah telah selesai dalam durasi 4 pertemuan. Dan sekarang insya Allah merupakan program yang ketiga dalam program Markas Fikih, yaitu program Fikih Haji dan Umrah. Program ini kami adakan Fikih Haji dan Umrah sebagai eh, persiapan untuk teman-teman yang ingin melaksanakan fikih haji dan umrah, dan juga sebagai bekal bagi teman-teman yang bertugas khususnya sebagai mutawifin. Karena sekarang banyak kawan-kawan kami di Mesir yang mereka sekarang bertugas sebagai mutawif, ya beraktivitas sebagai mutawif di Saudi, dia haji ketika momen haji maupun ketika momen Madinah, dan banyak hal yang perlu kita lihat bahwasanya untuk dibenarkan. Dan adanya daurah ini juga merupakan hasil dari nasihat dari Maulana Syekh guru kami Syekh Abdul Aziz Asy-Syahawi, yang tiap kali beliau menyinggung materi berkaitan dengan fikih haji dan umroh pasti beliau akan menekankannya dengan tegas. Ya, beliau akan menekankan dengan tegas pentingnya mempelajari fikih haji dan umroh ini. Karena beliau sering sampaikan bahwasanya haji dan umroh keduanya merupakan wazifatul umri, tugas sekali seumur hidup. Artinya kita diwajibkan haji cuma 1 kali, umroh juga diwajibkan cuma 1 kali. Lain dengan puasa, dengan sholat, dengan zakat. Oleh karena itu jangan sampai ketika kita nantinya melaksanakan haji yang hanya 1 kali atau umroh yang 1 kali, akan tetapi kita laksanakan dengan tidak sempurna atau bahkan tidak sah. Karena kita tidak memiliki ilmunya. Sehingga berpedoman terhadap perkataan beliau, kullu man wajaba alaihi amalun wajaba alaihi ilmu. Setiap orang yang diwajibkan padanya amal maka wajib untuk memiliki ilmunya. Kami adakan daurah fikih haji dan umrah ini. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya dahulu sebagai pemateri. Nama saya Fakih Ubaidillah Rozan. Sekarang saya berstatus sebagai mahasiswa pasca sarjana S2 jurusan Usul Fikih di Universitas Al-Azhar Kairo. Sebelumnya saya lulus dari S1 jurusan Syariah Islamiyah Universitas Al-Azhar. Sekarang saya masih berstatus sebagai mahasiswa aktif S2 di Al-Azhar. Oke, itu singkatnya. Insya Allah kita akan mulai insya Allah pada pertemuan pertama ini berkaitan dengan fikih, haji, dan umrah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fikih, haji, dan umrah. Dalam materi fikih, haji, dan umrah ini, pendekatan yang akan kita datangkan adalah pendekatan fikih, haji, dan umrah menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi kita tidak akan banyak melebar kepada madhab-madhab yang lain, melainkan hanya fokus kepada madhab Imam Ash-Syafi'i. Sebelumnya perlu saya berikan materi singkat berkaitan dengan mengapa kita mempelajari madhab Syafi'i. Alasannya, seorang dalam belajar, pada dasarnya fikih itu diambil dari Al-Quran dan juga As-Sunnah, dari dalil. Hanya saja tidak semua orang mampu untuk memahami dalil, karena dalil menggunakan bahasa Arab dan membutuhkan kepada perangkat yang banyak dari keilmuan untuk mampu memahaminya.
Orang yang mampu untuk menggali langsung dari Al-Quran dan As-Sunnah disebut sebagai seorang mujtahid. Dan mujtahid itu sangatlah sedikit. Bahkan kelas Imam Ar-Ramli, Imam Al-Bajuri itu belum sampai kepada derajat mujtahid. Derajat mujtahid adalah para sahabat dahulu. Ada yang di antara mereka mujtahid. Para tabi'in, Imam Abu Hanifah itu mujtahid. Demikian juga Imam Asy-Syafi'i, tabi'ut tabi'in, beliau itu mujtahid. Nah, kita dalam belajar fikih, mengapa kita menggunakan mazhab? Karena kita belum pada tahap seorang mujtahid. Kita mukallid. Bisa kita katakan di Indonesia semua sekarang orang mukallid. Tidak ada yang memiliki kapasitas untuk menggali hukum dari Quran dan Sunnah secara langsung. Karena syaratnya, sebagaimana dijelaskan dalam kitab usul fikih itu berat. Oleh karena itu, kita perlu untuk mengikuti seorang mujtahid. Karena orang hanya ada dua status, yaitu mujtahid dan mukallid. Kita sebagai mukallid mengikuti sesuatu atau seorang ulama yang bisa kita ikuti dalam masalah fikih. Nah, mengapa ulama tidak langsung kepada sahabat saja atau bahkan kepada Nabi? Kembali lagi, Nabi perkataan beliau dalil, sehingga membutuhkan kepada perangkat yang mensahkan seorang untuk berijtihad, memahami dalil secara langsung. Kenapa tidak sahabat? Karena fikih sahabat tidak tertuliskan. Oleh karena itu kita mencari ulama dahulu yang fikihnya tertuliskan, ternyata ada empat yang sampai sekarang tertuliskan dan dijaga. Di antaranya adalah Imam Asy-Syafi'i yang merupakan mazhab negara kita. Mengapa tidak mazhab yang lain? Boleh saja kita mengikuti mazhab yang lain, tidak ada bedanya. Tidak ada ini mazhab yang paling rajih, ini mazhab yang lebih lemah, tidak ada. Semua mazhab itu sama-sama rajihnya. Sehingga boleh bagi kita sebagai seorang muqallid, muqallid adalah orang yang mengikuti seorang mujtahid, untuk mengikuti mazhab apapun dari empat mazhab yang ada. Tapi mengapa kita pilih fikih Syafi'i? Alasannya simple, karena negara kita, yaitu negara Indonesia, di Indonesia mayoritas atau fikih yang digunakan adalah mazhab Imam Asy-Syafi'i. Sekalipun dalam sejumlah kasus tidak kita ikuti mazhab Syafi'i, ambil contoh makan kepiting, kita mengikuti mazhab Imam Malik, dan juga banyak hal yang lainnya, karena pada dasarnya tidak wajib untuk satu mazhab. Yang wajib adalah bagi orang yang tidak mampu untuk ijtihad seperti kita, maka wajib bagi kita untuk taklid. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Al-Lakhani, wajibun taklidu habrin minhumu, dan wajib bagi kita untuk mentaklid salah satu di antara mereka. Tidak harus salah satu dalam semua persoalan, melainkan boleh bagi kita untuk bebas dalam sejumlah persoalan mengikuti satu dari empat mazhab yang ada. Tidak ada mazhab Imam Syafi'i lebih kuat dari yang lain, tidak. Melainkan semuanya sama-sama kuat dan sama-sama benar. Sehingga boleh bagi kita untuk mengikutinya. Sehingga nanti teman-teman akan melihat dalam persoalan fikih haji dan umrah, dalam beberapa bab, kita membutuhkan untuk mengikuti selain Imam Syafi'i. Apakah itu boleh? Jawabannya boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Boleh bagi kita untuk mengikuti selain Imam Asy-Syafi'i dalam masalah yang lain. Karena kembali lagi bermadhab tidak wajib. Ya, catat nomor satu, bermadhab tidak wajib. Yang wajib adalah jadi bermadhab tidak wajib. Yang wajib adalah taklid ulama madhab. Apakah harus bermadhab dalam keseluruhan? Tidak harus. Yang penting taklid ulama madhab yang ada. Jadi selagi pendapat fikih kita yang kita ikuti itu masih dikatakan oleh salah satu madhab, maka itu boleh saja. Jadi ini boleh saja. Oke, tapi mengapa kita kemudian hanya mazhab Syafi'i saja yang kita pelajari hari ini? Alasannya karena kalau langsung berbagai mazhab, maka pemahaman seorang akan berantakan dan tidak teratur. Sehingga supaya teratur, nanti supaya tidak teman-teman ketika berangkat haji umroh kok bingung mendengar akan ada hal-hal yang lain, supaya tidak kebingungan kita sampaikan ini dari sudut pandang mazhab Imam Syafi'i. Kalau nanti teman-teman semuanya mendengar kok ada orang yang berkata berbeda, nanti ada yang mengatakan misalkan bahwasanya cukur rambut itu bukan rukun, atau ada yang mengatakan misalkan bahwasanya berjalan cepat ketika tawaf itu hanya dalam tawaf ini saja. Ada sedikit perbedaan, itu hal yang wajar, tapi ketika teman-teman sudah tahu ini loh mazhab Syafi'i, maka ketika teman-teman nanti mendengar ada pendapat lain dan berbeda, kita bisa mengetahui, oh ini bukan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i seperti ini. Apakah pendapat selain mazhab Syafi'i salah? Tidak juga. Selagi itu masih pendapat salah satu mazhab, maka itu benar. Hanya saja kita mempelajari fikih Syafi'i supaya fikih kita teratur. Oke, ini merupakan pengantar berkaitan dengan mazhab masalah sebelum kita masuki fikih haji dan umrah. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim, fikih haji dan umrah. Pertama, kita datangkan terlebih dahulu definisi dari haji dan umrah. Haji merupakan pergi ke Baitullah untuk melaksanakan amalan ibadah. Sering dibahasakan dalam kitab fikih sebagai nusuk. Yang dimaksudkan dengan amalan nusuk adalah amalan ibadah yang berarti haji, amalan haji itu sendiri.
Jadi hajilah berangkat ke Baitullah, yaitu berangkat Ka'bah untuk melaksanakan amalan ibadah haji. Sedangkan umroh adalah ziarah ke Baitullah untuk melaksanakan amalan ibadah, yaitu amalan ibadah umroh. Secara definisi, tidak ada bedanya sama sekali antara haji dan umroh. Ya, pergi dan ziarah itu tidak jauh beda. Secara definisi, tidak ada bedanya antara haji dengan umroh. Lantas, apa yang membedakan antara haji dan umroh? Yang membedakan antara haji dan umroh adalah amalannya. Nanti rukun haji dan rukun umroh akan berbeda. Nah, dalam materi kita ini, saya buat dengan cara yang agak berbeda yang disampaikan oleh para ulama biasanya, di mana dalam materi haji dan umroh kita, saya akan mendahulukan dengan fikih umroh terlebih dahulu. Biasanya para ulama mendahulukan fikih haji, tapi saya akan mendahulukan dengan fikih umroh terlebih dahulu, karena umroh itu lebih singkat, lebih sedikit pembahasannya daripada haji. Sehingga kalau kita sudah bisa menyelesaikan umroh, kita nanti tergambarkan seperti apa tawaf itu, seperti apa sa'i, seperti apa cukur rambut, sehingga nanti ketika kita masuk ke dalam pembahasan haji, kita tinggal menambahkan apa yang kurang. Oke. Secara hukum, baik haji maupun umrah punya hukum yang sama. Kita baca di sini. Hukum haji itu wajib. Ini menurut ijma di antara para ulama. Kesepakatan di antara para ulama, semua sepakat bahwasanya haji itu adalah hukumnya wajib. Dan umrah juga hukumnya wajib menurut qaul jadid. Dalam mazhab Syafi'i ada istilah qaul jadid dan qaul qadim. Qaul jadid adalah pendapat lama, afwan. Qaul jadid adalah pendapat baru dari Imam Asy-Syafi'i yang beliau sampaikan di Mesir. Sedangkan qaul qadim adalah pendapat lama yang Imam Syafi'i sampaikan di Irak, ya sebelum beliau sampai ke Mesir. Nah, umroh menurut qaul jadid dalam mazhab Syafi'i adalah hukumnya wajib. Sedangkan qaul qadim mengatakan bahwasanya umroh itu hukumnya sunnah. Nah, ketika kita mengatakan haji dan umrah itu hukumnya wajib, maksudnya lah wajib bagi yang mampu, yang memang memiliki kemampuan untuk melaksanakan haji atau umrah, baik secara, yang dimaksudkan di sini khususnya secara finansial dan juga kondisi yang ada. Ketika memang dia memiliki biaya yang mencukupkan untuk haji, maka wajib untuk haji. Ketika dia punya biaya yang mencukupkan untuk umrah, maka wajib untuk berangkat umrah. Sehingga di sini ada satu pertanyaan yang bisa ditanyakan, ketika seorang punya uang, mana yang lebih dahulukan? Apakah haji dahulu atau umrah dahulu? Jawabannya, kalau kita melihat pendapat mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa umroh itu wajib, sebagaimana haji itu wajib, maka selagi ada uang, anggaplah misalkan ada tabungan, misalkan 50 juta, tidak cukup untuk haji, maka dahulukan umroh terlebih dahulu. Mengapa? Karena umroh juga hukumnya wajib. Karena ketika kita sudah punya uang 50 juta dan ini lebih dari kebutuhan kita yang lain dan cukup untuk melaksanakan amalan ibadah umroh, maka di sini wajib bagi kita untuk melaksanakan umroh. Ya, wajib bagi kita untuk melaksanakan umroh. Kalau sudah mampu tapi ditunda sampai kemudian dia meninggal dalam kondisi belum melaksanakan umroh, padahal uangnya sudah cukup untuk berangkat umroh, maka dia mati dalam kondisi bermaksiat karena meninggalkan kewajiban yang Allah wajibkan atasnya. Ini kalau kita melihat bahwa umroh itu hukumnya wajib dan itu merupakan pendapat resmi dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ya, di sini kita mengetahui hukum haji itu wajib dan umroh itu wajib. Dan mana yang kita kedepankan ketika uang kita terbatas? Jawabannya dikedepankan umroh terlebih dahulu. Tapi kalau orang yang punya uang banyak ya silahkan haji. Nanti ketika berangkat haji sekalian umroh. Nanti kita akan sampaikan bahwa haji bisa dibaringin dengan umroh dengan tiga cara yang akan kita sampaikan nanti insya Allah. Kita lanjutkan. Kewajiban haji dan umroh sifatnya hanya satu kali dalam seumur hidup. Ini cuma wajibun marratan fil umri. Cuma satu kali seumur hidup diwajibkan. Maka jangan sampai bermasalah. Saya sering kali mendapatkan informasi teman-teman yang berangkat umroh, ya sudah ada uang kemudian berangkat. Tapi menganggap, materi haji umroh gampang, tinggal ikuti mutawif. Nah ini juga. Tinggal ikuti mutawif atau tinggal ikut pembina. Atau nanti begitu sampai baru lihat di Google. Ternyata ada banyak hal-hal penting yang terlewati oleh dia. Nah, beberapa hal di antaranya lah yang sempat saya share di poster kita. Itu saya share beberapa materi yang banyak disalahpahami oleh orang-orang. Bagaimana tentang wanita haid dan yang lainnya, insya Allah nanti akan kita jawab selama 3 pertemuan ini saja. Padahal belajar fikih haji umrah itu sangat singkat, bahkan fikih umrah bisa kita selesaikan mungkin hanya dalam satu pertemuan. Tapi mengapa banyak orang-orang yang kemudian berangkat tanpa belajar sebelumnya yang kemudian menghasilkan banyak masalah? Sehingga akhirnya dia bingung, mutawifnya juga bingung, dan terkadang sampai bisa jadi muncullah kemudian jawaban dari soal tapi jawabannya tidak sesuai yang tertuliskan dalam kitab fikih. Karena ternyata orang yang berangkat itu belum belajar dan mutawifnya juga belajarnya masih kurang. Sehingga teman-teman semuanya termasuk saya pribadi juga, mari kita belajar bersama-sama di sini. Ya. Kewajiban haji dan umroh sifatnya hanya satu kali dalam seumur hidup. Pelaksanaan haji dan umroh untuk kedua kali dan seterusnya hukumnya itu menjadi fardu kifayah.
Ya, jadi kalau kita sudah haji pertama fardu ain. Umroh pertama juga hukumnya fardu ain. Setelahnya kita melaksanakan haji yang kedua, yang ketiga, atau umroh yang kedua, umroh yang ketiga, maka ini status hukumnya adalah fardu kifayah. Karena secara fikih wajib secara kifayah, artinya fardu kifayah harus dilaksanakan oleh sebagian kaum muslimin untuk selalu menghidupkan Ka'bah. Ya, untuk selalu menghidupkan Masjidil Haram dengan diisi dengan ibadah tawaf dan yang lainnya. Sehingga di sini jawaban, apa hukum kita melaksanakan haji kedua kali atau umrah kedua kali? Jawabannya fardu kifayah. Ya, lebih secara tahqiq dia fardu kifayah ya, bukan hukumnya tatawu atau sunnah. Kalau sunnah nanti kategorinya hukum haji yang lain, yaitu hajinya anak kecil dan juga orang gila. Anak kecil dan orang gila, ketika mereka melaksanakan haji maka atau umrah, maka status haji dan umrah bagi mereka itu sunnah. Tapi kalau orang yang waras seperti kita dan sudah dewasa, maka kita melaksanakan haji yang pertama dan umroh yang pertama itu fardu ain, sedangkan yang seterusnya itu fardu kifayah. Oke. Karena itu, haji dan umroh disebut sebagai wazifatul umri, itu tugas sekali seumur hidup. Sekalipun sekali seumur hidup, tapi boleh saja bagi kita untuk melaksanakan lagi dan lagi. Ya, di sini saya sebutkan, Nabi setelah hijrah, beliau berhaji satu kali, yaitu haji Hajjatul Wada, beliau haji satu kali setelah hijrah, dan umroh beliau empat kali. Ya, jadi boleh bagi kita untuk mengulangi haji berkali-kali. Nabi juga dahulu sebelum hijrah beliau haji berkali-kali, dan umroh juga boleh bagi kita melaksanakan umroh berkali-kali. Termasuk dalam satu hari atau dalam satu tahun boleh bagi kita untuk melaksanakan umroh berhari-hari, afwan berkali-kali. Contohnya misalkan teman-teman ada yang berangkat umroh ke Mekah, kemudian dia melaksanakan di Mekah selama satu pekan dia ada di Mekah, dia melaksanakan umroh misalkan 5 kali. Jadi tiap hari dia melaksanakan umroh. Apakah ini boleh? Jawabannya diboleh-boleh saja, bahkan disunahkan. Ya, dalam mazhab Syafi'i ini disampaikan disunahkan. Ulama ada beda pendapat memang dalam masalah ini. Imam Malik rahimahullahu taala berpendapat bahwa saya mengulangi umroh berkali-kali dalam satu tahun yang sama itu hukumnya makruh, hanya makruh ya. Alasannya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang betul beliau umroh 4 kali, tapi tahunnya beda-beda. Jadi ada satu tahun umroh, kemudian tahun yang lain dia umroh, tahun yang lain umroh, tahun yang lain juga umroh. Bukan dalam satu tahun. Sehingga madhab Imam Malik itu mengatakan makruh. Tapi madhab Imam Syafi'i dan juga madhab imam yang lainnya mengatakan mengulangi umroh dalam satu tahun, atau misalkan kita datang dalam waktu 1 bulan, itu hukumnya sunnah. Bahkan kalau yang sudah kuat itu mungkin bisa sehari 2 kali umroh. Ya bisa sehari 2 kali umroh. Nah itu bisa saja karena umroh nanti kita akan sampaikan hanya singkat sekali pelaksanaannya. Umroh Aktivitas umroh itu sangat terbatas dan sangat cepat bisa selesai dalam waktu 1 hari. Oke, jadi kita sudah tahu di sini ada 4 mazhab di antara para ulama dan Imam Syafi'i mengatakan sunnah, ada yang mengatakan makruh yaitu Imam Malik. Tapi tidak ada yang mengatakan bid'ah ya. Jadi mungkin disalahpahami Nabi tidak dahulu melaksanakan lantas kemudian apakah menjadi bid'ah? Jawabannya tidak. Kita boleh melaksanakan umroh berkali-kali. Ya umroh atas nama kita sekali, kemudian berkali-kali atas nama kita, boleh saja. Atau kemudian kita membadalkan orang lain setelah kita melaksanakan umroh secara pribadi, boleh saja, nggak ada masalah. Jadi melaksanakan umroh berkali-kali dalam satu safar itu diperbolehkan, bahkan disunahkan dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Apakah ada ulama yang tidak sepakat? Ada, yaitu Imam Malik. Tapi yang beliau katakan bukan bid'ah, yang beliau katakan hanyalah makruh. Oke, ini merupakan hukum haji dan umroh. Kita lanjutkan. Dari segi keutamaan melaksanakan haji dan umrah disampaikan dalam banyak hadis, di antaranya hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-umratu ila al-umrati kaffaratun bainahum. Satu umroh yang kita laksanakan dengan umroh yang lain, maka itu merupakan kafarah menghapus dosa di antara keduanya. Jadi kita umroh misalkan bulan Muharram, kemudian umroh lagi bulan Ramadan, maka antara dua umroh ini dosa-dosa kita dihapuskan. Qala wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dan haji yang mabrur, mabrur maksudnya al-makbul yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syartul qabul adalah as-sihah. Sebelum diterima maka harus sah dahulu. Sehingga kalau ada orang yang ingin hajinya mabrur, haji mabrur itu haji yang apa? Haji yang diterima. Bagaimana cara mendapatkan haji supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Syarat nomor satu adalah hajinya harus dilaksanakan dengan sah. Bagaimana supaya cara haji kita sah? Maka harus belajar. Qala wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji yang diterima oleh Allah tidak punya balasan kecuali di surga. Ya, kecuali surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala rezekikan kepada kita semua haji yang mabrur. Allahumma amin. Hadis yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala al umratu ilal umrati kaffaratun bainahuma. Oke, ini hadis yang sah. Kita lanjutkan. Ini ada kutipan
dari Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala disebutkan dalam kitab Fathul Alam karya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, seorang ulama mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan, "Nuqila 'anil Ghazali wa ghairihi ijma'ul muslimina 'ala annahu la yajuzu li ahadin al-iqdamu 'ala fi'lin hatta ya'lama hukma Allah ta'ala fi." Tidak boleh bagi seorang pun untuk melaksanakan suatu perbuatan sampai dia ketahui hukum Allah. Makanya sering disampaikan al-ilmu qabla al-amal. Sebelum kita beramal, berilmu dahulu. Wa qala Umar bin Abdul Aziz, "Man 'amila 'ala ghairi ilmin kana ma yufsiduhu aktsara mimma yuslihu." Wa qala jam'un katsirun minal ulama, "Ta'allumu kayfiyatil haji wal umrah liman arada fi'lahuma fardu 'ainin idz la tasihhul ibadatu mimman la ya'rifuha." Mempelajari cara haji dan umrah bagi orang yang ingin melaksanakannya hukumnya fardu 'ain karena tidak sah ibadah bagi orang yang tidak mengetahui. Dan penting belajarnya, kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, sebelum ihram. Artinya sebelum berangkat, sebelum teman-teman berangkat menuju Mekah, sebelum berangkat untuk melaksanakan ihram nantinya kalau kita datang misalkan di Dzulhulaifah, Dzulhulaifah itu di Bir Ali sekarang dekat dengan Madinah, maka belajar fikihnya dahulu sebelum kita sampai di sana. Jangan begitu sampai di Madinah baru belajar di sana, trainingnya di sana, jangan. Tapi lebih dahulukan lagi. Ya, karena belajar itu sebelum melaksanakan aktivitas ibadah haji ataupun umrah yang dimulai dengan ihram. Kemudian disebutkan di sini dalam kitab I'anatul Talibin, yutasawwaru wuqu'un nusuki tatawwu'an idza kana minal ariqa'i was-sibyan. Amal mukallafun al-ahrar fala yutasawwaru minhum li'annahu haitsa waqa'a minhum fahuwa fardu kifayatin la tatawwu'un. Ini yang tadi saya sampaikan ya, bahwasanya haji atau umroh yang kedua kali statusnya bukan sunnah, tapi haji itu statusnya atau umroh yang kedua kali statusnya adalah fardu kifayah. Dan kita semua tahu bahwa pahala fardu itu lebih tinggi dari pahala sunnah. Sehingga apakah baik melaksanakan umroh berkali-kali? Baik saja, tidak ada masalahnya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya, klasifikasi orang dalam masalah melaksanakan haji. Ketika seorang ingin melaksanakan haji atau umroh, ya ketika saya sebutkan haji di sini maksudnya adalah haji dan juga umroh, karena kedua-duanya itu sama saja, kecuali ada perbedaan dalam beberapa hal dalam aktivitasnya. Melaksanakan haji atau umroh itu ada syaratnya, bergantung kepada masing-masing dari orang. Kalau ingin hajinya sah, maka syarat nomor satu adalah dia harus muslim. Itu syarat nomor satu. Dan tidak ada batasan umur sama sekali. Artinya ketika ada orang yang dia muslim sekalipun di bawah umur, maka hajinya tetap sah. Contohnya seperti ada bayi yang umurnya baru 2 bulan, kemudian langsung dibawa oleh ibunya untuk berangkat haji. Apakah hajinya sah? Jawabannya hajinya sah. Ya, dibawa oleh ayahnya misalkan, karena yang diharuskan di sini waliul mal, tapi ibu juga dalam satu qaul dalam mazhab juga waliul mal. Ayahnya misalkan ada bayi masih umur 2 bulan langsung dibawa untuk berangkat haji. Apakah sah? Sah. Bagaimana cara hajinya? Maka cara hajinya adalah dengan cara diniatkan oleh ayahnya, kemudian si anak bayi itu ikut untuk melaksanakan setiap aktivitas haji. Jadi ketika datang melaksanakan tawaful kudum, dia ikut dibawa memutari tawaf, memutari Ka'bah. Kemudian setelahnya ikut berangkat si bayi digendong ke wukuf Arafah untuk melaksanakan wukuf di Arafah. Kemudian digendong ikut untuk ke mabit di Muzdalifah dan seterusnya nanti akan kita ketahui dalam pelaksanaan haji. Jadi kalau ada anak bayi umur 2 bulan, apakah haji yang dilaksanakan dengan cara digendong oleh orang tuanya itu sah atau tidak? Jawabannya sah. Bagaimana cara ihramnya? Ihram itu niat. Caranya adalah nanti akan kita sebutkan ketika ihram dari orang lain. Bagaimana nanti cara wudhunya? Wudhunya diwudhukan oleh bapak dan niatnya digantikan oleh bapak. Oke, ini merupakan syarat sah haji yang penting muslim, maka anak bayi pun sah. Jadi kalau kebetulan ada anak bayi mau diberangkatkan haji atau umroh itu sah-sah saja, tapi harus ditemani oleh waliul mal. Siapa waliul mal? Nanti kita pelajari kalau ada fikih muamalat di sini. Oke, waliul mal itu ada 4 dipelajari dalam fikih muamalat. Oke, selanjutnya syarat sah melaksanakan haji sendiri. Jadi kalau anak bayi tidak sah untuk melaksanakan sendiri, tapi harus bareng dengan waliul mal, wali dalam harta dia. Tapi kapan seorang anak boleh untuk melaksanakan haji sendiri? Ketika syaratnya dua, yaitu muslim dan mumayyiz. Dia sudah mumayyiz sampai kepada umur tamyiz, yaitu sekitar biasanya umur 7 tahun atau bahkan mungkin di bawahnya, ketika anak itu sudah mandiri. Karena batasan tamyiz adalah ketika mandiri, bisa mandi sendiri, makan sendiri, minum sendiri, istinja sendiri, maka anak sudah mumayyiz. Anak umur 7 tahun bisa melaksanakan haji atau umroh dengan sendiri. Dia niat sendiri, berangkat sendiri tanpa harus ditemani oleh orang tuanya. Kemudian yang ketiga syarat sah menazarkan haji.
Misalkan, kalau saya lulus kuliah, maka saya bernadar akan haji. Nah, ini apa syaratnya orang menadarkan haji? Syaratnya tiga, dia muslim, mumayyiz, dan juga baligh. Jadi muslim, mumayyiz maksudnya berakal dan juga baligh. Sudah baligh mencapai umur misalkan 15 tahun. Kemudian selanjutnya nomor 4, ini yang penting, syarat sah sebagai haji Islam. Nah, haji yang tadi kita sebutkan, nomor 1, nomor 2, dan juga nomor 3, haji bagi mereka itu hukumnya tidak masuk ke dalam kategori haji Islam. Ya, haji yang dilaksanakan oleh anak kecil itu statusnya hukumnya hanya sunnah saja, bukan haji yang wajib atau haji yang fardu ain. Lantas haji Islam yang fardu ain yang merupakan rukun Islam itu bagaimana dianggap sah? Ketika jawabannya sah dilaksanakan ketika dia muslim, mumayyiz, baligh dan juga merdeka. Ya, mumayyiz, baligh dan juga merdeka. Adapun yang tadi haji nomor 1 dan nomor 2 ketika dilaksanakan oleh anak kecil itu hukum statusnya hanya sunnah saja. Ya, statusnya hanya sunnah saja. Yang ketiga, muslim, mumayyiz, dan baligh, ketika hanya itu seperti hajinya budak, maka ini statusnya tidak terkategorikan sebagai haji Islam. Dan yang keempat, inilah baru yang terkategorikan sebagai haji rukun Islam, itu muslim, mumayyiz, baligh, dan merdeka. Seperti kita semua, kita sudah muslim, mumayyiz, baligh, merdeka, kalau kita melaksanakan haji, maka terhitung sebagai haji rukun Islam. Setelah kita melaksanakan haji rukun Islam, maka kita telah melaksanakan rukun Islam yang 5. Selesai, dan kalau kita haji lagi setelahnya, hukumnya fardu kifayah. Selanjutnya, syarat wajib haji. Nah, dari 1, 2, 3, dan 4, kalau orangnya tadi cuma terkategorikan seperti itu, maka tidak dikatakan wajib melaksanakan haji. Tidak wajib maksudnya, pun mereka berangkat haji, hajinya sah. Tapi kalau mereka meninggal dalam kondisi belum melaksanakan haji, maka tidak berdosa. Kapan meninggal dan kemudian belum melaksanakan haji tapi berdosa? Ketika dia punya 5 syarat, yaitu dia muslim, mumayyiz, baligh, merdeka, dan juga mampu. Orang yang mampu maka wajib untuk melaksanakan haji. Dan kalau tidak dilaksanakan, padahal kewajibannya sudah mustaqirun fi dhimmatih, maka dia meninggal dalam kondisi fasik. Bagi orang yang mampu tapi tidak melaksanakan haji. Dan sudah kewajibannya mustaqirun fi dhimmatih. Ya. Maka orang yang seperti ini ketika menunda-nunda haji sampai meninggal dalam kondisi haji, maka dia tabayyana annahu mata fasiqan. Mati dalam kondisi haji. Sehingga teman-teman yang sudah memiliki kecukupan uang untuk berangkat berhaji, jangan ditunda-tunda berangkat. Tapi bagaimana orang dikatakan bahwa dia cukup mampu untuk berangkat haji, bukan menabung ya, seperti yang ada sekarang. Mampu bisa dikatakan ketika dia memang mampu untuk berangkat tahun ini juga. Maka ini orang yang terkategorikan sebagai mampu. Tapi kalau orang yang punya uang untuk menabung untuk 40 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, ini bukan terkategorikan sebagai orang yang wajib haji. Karena ternyata fakta uang dia sekarang tidak cukup untuk berangkat haji. Sehingga orang yang wajib adalah orang yang benar-benar mampu. Sehingga nanti akan kita sampaikan juga apa hukum. Oke, jadi itu saja. Itu adalah orang yang wajib haji. Tapi ketika orang yang tidak mampu kemudian tetap berangkat haji, maka hajinya sah saja. Karena syarat sah haji dan juga dihitung sebagai haji Islam, syarat yang tadi nomor 4. Ya, nomor 4 adalah muslim, mumayyiz, baligh, merdeka. Jadi orang yang haji dalam kondisi dia ngutang, apakah sah atau enggak? Nah, orang ngutang mampu nggak berarti sebenarnya? Kan nggak mampu. Tapi apakah sah? Sah saja. Karena syaratnya adalah muslim, mumayyiz, baligh, dan merdeka. Tapi kalau dia meninggal dalam kondisi belum berhaji, tidak apa-apa. Lantas untuk apa syarat wajib haji yang nomor 5 itu ada? Itu tanda kalau dia meninggal tapi belum haji, maka dia berdosa. Karena haji statusnya sudah wajib atasnya. Ini klasifikasi orang. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya catatan ini penting sekali. Perhatikan 2 poin ini supaya kita memahaminya dengan baik. Poin yang pertama, haji wajib bagi yang punya kemampuan. Jadi orang yang punya kemampuan wajib untuk berangkat haji. Dia punya uang untuk berangkat, bisa untuk berangkat tahun ini. Kondisi semua memungkinkan, maka wajib bagi dia untuk berangkat haji. Misalkan dia seorang bisnis, hartanya banyak. Dia bisnis yang cerdas, akhirnya kemudian hartanya banyak. Dan sudah sampai kepada tahap di mana uang dia itu mencukupkan dia untuk berangkat haji. Lepas dari, di samping dari kebutuhan-kebutuhan dia yang lainnya, lebih dari kebutuhan-kebutuhan dia yang lainnya. Maka wajib bagi dia untuk melaksanakan haji. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak wajib sengaja mencari kemampuan untuk haji. Tidak wajib sengaja mencari kemampuan untuk haji. Maksudnya apa? Sekarang kita tidak punya uang. Apakah wajib bagi kita untuk supaya bisa melaksanakan haji, untuk cari uang keras supaya nanti terkumpul uang kita, kemudian kita berangkat haji?
Apakah wajib mencari biaya pemberangkatan haji? Jawabannya mencari kemampuan biaya untuk haji, hukumnya tidak wajib. Lantas haji diwajibkan atas siapa? Haji diwajibkan atas orang yang memang kaya, yang dia punya uang, kemudian bisa berangkat. Dapat warisan tiba-tiba atau selama ini berbisnis dan kemudian uangnya banyak, akhirnya kemudian dia bisa berangkat haji, maka silakan haji. Adapun orang yang dia sekarang tidak punya uang, apakah diwajibkan nabung untuk kemudian berangkat haji? Jawabnya tidak diwajibkan. Karena haji hanya wajib bagi yang sudah punya kemampuan dan tidak wajib kita sengaja mencari kemampuan untuk haji. Untuk apa dua hal ini perlu dipahami? Untuk perlu dipahami bahwasanya jangan memaksakan ketika memang tidak mampu untuk berangkat haji atau umroh. Spirit kita, alhamdulillah semuanya baik. Ini spirit yang sangat baik sekali ketika orang ingin rindu melihat Ka'bah, ingin bertemu dan berziarah ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Spirit yang sangat indah, spirit yang sangat baik dari kaum muslimin. Akan tetapi jangan kemudian melaksanakan hal-hal yang seharusnya tidak. Misalkan pinjam uang dari bank yang padahal ada bunganya, atau pinjam dari sana dan sini dan malah kemudian menyulitkan dia. Jangan sampai seperti ini untuk melaksanakan ibadah yang sangat mulia yaitu haji dan umroh. Karena tidak wajib bagi kita untuk mencari kemampuan untuk haji. Jadi kalau tidak mampu ya sudah. Kita wafat dalam kondisi berhaji, tidak berhaji ya nggak apa-apa. Ulama juga banyak yang wafat dalam kondisi tidak pernah haji. Di antaranya wakil Syekhul Islam di Utsmaniyah dahulu, yaitu Syekh Muhammad Zahid Al-Kautsari. Beliau wakil Syekhul Islam di Utsmaniyah dahulu di Turki, yang berpusat di Turki. Beliau wakil Syekhul Islam seumur hidup beliau tidak pernah haji. Karena kenapa? Karena memang tidak punya uang untuk berangkat haji. Ada juga ulama Syafi'iyah yang juga dahulu seperti ini tidak punya uang untuk berangkat haji, akhirnya seumur hidup beliau tidak pernah haji. Ya, jadi jangan memaksakan diri untuk berangkat haji ketika memang tidak punya kemampuan. Tapi kalau Allah memberikan kemampuan untuk kita, maka alhamdulillah sekali dan semoga kita semua diberikan kemampuan untuk berangkat haji. Allahumma amin. Oke. Itu faedah yang bisa didapatkan dalam kitab Al-Bahrul Muhit karya Imam Az-Zarkashi. Beliau mengatakan, فَأَمَّا مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ إِيجَابُ الْوَاجِبِ فَلَا يَجِبُ بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَّ الْأَمْرَ حِينَئِذٍ مُقَيَّدٌ لَا مُطْلَقٌ وَسَوَاءٌ كَانَ سَبَبًا أَوْ شَرْطًا أَوْ انْتِفَاءَ مَانِعٍ فَالسَّبَبُ كَالنِّصَابِ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ وُجُوبُ الزَّكَاةِ فَلَا يَجِبُ تَحْصِيلُهُ عَلَى الْمُكَلَّفِ. Sebagaimana nisab zakat tidak harus untuk didapatkan oleh mukallaf, demikian juga uang biaya untuk haji tidak harus untuk didapatkan oleh mukallaf. Melainkan kalau kebetulan ternyata dia punya uang, maka wajib bayar zakat. Kalau kebetulan dia punya uang yang banyak, maka diwajibkan untuk berangkat haji atau berangkat umroh. Oke, sampai sini jelas ya. Kita lanjutkan. Suara saya jelas? Taman. Kita lanjutkan ya. Jelas ini. Jelas, Gus. Jelas. Oke. Kemudian amalan haji terbagi menjadi tiga, ada rukun, ada wajib, dan ada sunnah. Ini penting untuk difahami. Jadi amalan haji ada tiga, ada rukun, wajib, dan sunnah. Rukun, jika tidak dilaksanakan, maka haji tidak sah. Rukun, jika tidak dilaksanakan, haji tidak sah. Perlu untuk difahami sebelumnya apa perbedaan di antara ketiga ini. Rukun dan wajib itu sama-sama harus dilaksanakan. Kalau kita sengaja meninggalkan, maka kita bermasalah. Ya, kalau rukun maka masalahnya hajinya tidak sah dan wajib masalahnya lah kita berdosa ketika meninggalkannya. Jadi rukun hajinya tidak sah dan wajib kita berdosa ketika meninggalkannya. Jadi jangan dianggap enteng. Sedangkan sunnah itu mau dilaksanakan boleh, tidak dilaksanakan tidak apa-apa. Tapi rukun dan wajib hukum asalnya harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, maka haji kita bermasalah atau kita akan berdosa. Jadi rukun dan wajib punya kesamaan. Kesamaannya adalah harus dilaksanakan. Itu kesamaan antara rukun dan wajib. Sama-sama harus untuk dilaksanakan. Sedangkan sunnah itu tidak harus dilaksanakan. Kalau dilaksanakan bagus, kalau tidak, maka tidak apa-apa juga. Lantas kalau rukun dan wajib itu sama-sama harus dilaksanakan, apa perbedaan di antara keduanya? Perbedaannya, rukun jika tidak dilaksanakan, maka haji tidak sah. Ya, rukun kalau tidak dilaksanakan, maka hajinya tidak sah. Seperti tawaf, orang kalau haji tidak tawaf, maka hajinya tidak sah. Sedangkan wajib, jika tidak dilaksanakan, hajinya tetap sah.
Contohnya nanti bermalam di Muzdalifah. Ya, bermalam di Muzdalifah ketika tidak dilaksanakan, maka hajinya tetap sah. Sedangkan sunnah, jika tidak dilaksanakan, haji tetap sah dan tidak ada masalah sama sekali. Ya, nanti akan ada perbedaan antara wajib dengan sunnah. Wajib kalau ditinggalkan, itu akan mewajibkan apa yang dikenal dengan istilah dam. Ya, bahasanya bisa diartikan sebagai denda. Wajib untuk membayar denda. Tapi denda bukan diberikan kepada pemerintah, tapi diberikan kepada orang-orang fakir miskin yang ada di Mekah. Sedangkan sunnah, kalau ditinggalkan, maka tidak ada damnya, tidak ada dendanya sama sekali. Nah, ini tiga istilah yang perlu untuk difahami, yaitu rukun, wajib, dan juga sunnah. Ya, ini rukun, kemudian wajib, dan juga kemudian ini sunnah. Oke. Kemudian, kita lanjutkan, ini amalan haji, setelahnya ada amalan umroh. Setelah amalan haji, ada amalan umroh. Oke, ini rukun harus dilakukan, tidak bisa diganti dengan dam, sedangkan wajib bisa diganti dengan dam, dan sunnah tidak ada damnya. Ini perbedaan di antara ketiganya. Jadi rukun harus dilakukan dan tidak bisa diganti dengan dam. Artinya tawaf itu harus dilakukan. Orang tidak boleh malas tawaf. Sa'i juga demikian harus dilakukan. Bercukur juga demikian. Sedangkan wajib ketika orang memang tidak mampu untuk melaksanakannya, maka ketika dia tinggalkan bisa diganti dengan dam. Sedangkan sunnah ketika ditinggalkan tidak ada damnya. Ini amalan haji. Selanjutnya amalan umroh itu sama saja, tidak ada perbedaan antara amalan umroh dengan amalan haji dari segi rukun, wajib, dan juga sunnah. Rukun jika tidak dilaksanakan maka hajinya tidak sah, wajib jika tidak dilaksanakan hajinya tetap sah, dan sunnah jika tidak dilaksanakan haji tetap sah, dan konsekuensinya juga sama. Rukun harus dilakukan, tidak bisa diganti dengan dam, wajib bisa diganti dengan dam, dan sunnah tidak ada damnya. Kita lanjutkan. Selanjutnya kemudian rukun haji dan juga umroh. Oke, rukun haji dan juga umroh. Perbedaan antara haji dan umroh yang membedakan di antara keduanya adalah dari segi rukunnya. Rukun dari haji ada 6 menurut mazhab Syafi'i, sedangkan rukun dari umroh itu ada 5. Rukun dari haji adalah ihram, dan yang dimaksudkan dengan ihram adalah niat. Kemudian yang kedua wukuf di Arafah. Yang ketiga tawaf. Tawaf di sini, tawaf haji dinamakan sebagai tawaful ifadah. Tawaf ifadah. Kemudian keempat sa'i. Yang kelima bercukur. Dan yang keenam adalah tartib. Artinya harus berurutan dalam sebagian besar rukun yang disebutkan di sini. Ini haji. Sedangkan umroh, rukunnya hanya ada 5. Yaitu ihram, tawaf, sa'i, bercukur, dan tartib. Perbedaannya ada pada satu, kalau haji ada wukuf di Arafah, sedangkan umroh tidak ada. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya al-hajju Arafah, haji adalah wukuf di Arafah. Maka orang kalau berangkat haji tapi tidak kedapatan wukuf di Arafah, maka tidak bisa melaksanakan haji. Ya, wukuf di Arafah tanggal 9. Kalau dia telat bisnya, tidak sampai sebelum waktunya, maka tidak bisa dia melaksanakan haji. Perbedaan antara haji dan umroh adalah dari rukun di sini. Haji ada wukuf di Arafah, sedangkan umroh tidak ada wukuf di Arafah. Inilah perbedaannya. Nah, sekarang kita fokus di umroh terlebih dahulu. Umroh itu rukunnya ada 5. Yang pertama ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat bersyukur, dan yang kelima tartib. Nah, penting untuk difahami bahwa mengapa saya berikan warna berbeda di sini. Karena kalau kita lihat sebenarnya aktivitas umroh setelah ihram itu hanya 3. Ya, tawaf, sa'i, bersyukur. Dengan ini, maka selesailah amalan umroh dia. Sehingga kalau ihram umroh itu sangat mudah apa yang harus kita lakukan. Hanya tawaf, yaitu memutari Ka'bah sebanyak 7 kali. Kemudian sa'i, itu pergi dari Safa dan Marwah, berangkat pulang, yang totalnya sebanyak 7 kali. Kemudian bercukur, maka selesai. Kalau dihitung misalkan anggaplah tawaf diselesaikan dalam waktu 1 jam, kemudian sa'i juga dilaksanakan anggaplah dalam waktu 1 jam, maka umroh bisa diselesaikan dalam waktu 2 jam atau 3 jam. Ya, sekitar waktu 3 jam umroh itu sudah bisa diselesaikan. Jadi seseorang ihram terlebih dahulu, anggaplah ihramnya ketika keluar dari Madinah di Dzulkhuwaifah, namanya Bir Ali sekarang istilahnya, nanti kita akan lihat petanya. Kemudian berangkat ke Mekah, begitu sampai Mekah, dia langsung datang ke Masjidil Haram, langsung melaksanakan tawaf umroh, setelahnya kemudian sa'i, setelahnya kemudian bercukur, maka selesai. Jadi amalan umroh cuma 3, dihafalkan. Tawaf, sa'i, bercukur. Oke. Dan ini harus tertib seperti ini. Setelah kita memahami ini, ada 3 yang harus dilaksanakan dalam umroh.
Dan kalau dihitung, maka total rukun dari umroh itu ada 5, maka kita lihat pembahasan selanjutnya. Tata cara ibadah umroh, ini saya dapatkan dari Arba'in Sani Tour and Travel, terima kasih. Tata cara ibadah umroh gambarannya seperti ini. Pertama kali kita ke miqat terlebih dahulu untuk melaksanakan ihram. Tapi nanti akan kita jawab pertanyaan, apakah wajib kita ihram di miqat? Nanti akan ada jawabannya insya Allah. Kita datang ke miqat dahulu, jamaah tiba di Mekah bersiap untuk melaksanakan umroh dengan memakai pakaian ihram. Jadi sekalipun di sini agak sedikit iskal ya. Sebenarnya miqat itu bukan dilaksanakan di Mekah untuk melaksanakan umroh dengan memakai pakaian ihram. Miqat bahasanya sebelumnya ya. Berarti di sini. Mikot ini letaknya kalau kita biasanya orang-orang Indonesia, kita mulai di Dzul Hulaifah atau sekarang lebih terkenal dengan istilah Bir Ali. Orang Indonesia biasanya kalau ingin melaksanakan umroh ke Madinah dahulu, bagusnya seperti itu. Ziarah ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu, kemudian keluar dari Madinah ke tempat namanya Bir Ali. Jadi Bir Ali tempat yang dekat dengan Madinah. Kita kemudian di sana berihram. Ya, kita dalam konteks kita bicara sekarang umroh, ihram umroh. Bagaimana caranya nanti kita jelaskan. Setelah kita di Dzulhulaifah, di Bir Ali di sana ada sebuah masjid. Kita kemudian ihram di sana. Setelah dari Bir Ali, kemudian kita berangkat menuju Makkah. Menuju Makkah langsung kita datang ke Masjidil Haram. Begitu kita sampai di Masjidil Haram, apa yang kita lakukan? Langsung tawaf. Dan tawaf inilah tawaf rukun umroh. Karena tidak ada tawaf kudum bagi umroh. Nanti kita jelaskan. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali diawali dan diakhiri di Hajar Aswad. Jadi mulainya dari bagian rukun yang ada Hajar Aswad di sana, kita mulai kemudian berputar sebegitu sebanyak sampai 7 kali. Setelah melaksanakan tawaf, anggaplah 1,5 jam, kemudian kita berangkat ke antara Safa dan Marwa. Posisinya sekarang sudah dekat, posisinya sekarang masih di Masjidil Haram juga, ya di sebelahnya tempat tawaf, jadi masih di Masjidil Haram. Kita berangkat kemudian untuk melaksanakan sa'i. Sa'i dimulai dari Safa, dimulai dari Safa, kemudian ke Marwa. Ini satu. Kemudian dari Marwa ke Safa dihitung dua. Ini dua, kemudian tiga, empat, lima, enam, dan tujuh. Jadi dimulai dari Safa dan berakhir di Marwa. Setelahnya, maka kemudian kita bisa langsung cukur. Di mana cukurnya? Tempat cukur dan waktu cukur bebas. Sebagian nanti akan kita jelaskan. Selesai sa'i, langsung cukur di tempat, silahkan, nggak ada masalah. Mau cukur ke tempat cukur, mau sekalian gundul juga silahkan, tidak ada masalah, nanti akan kita jelaskan. Jadi, bercukur. Nah, mencukur seluruh atau sebagian rambut. Nah, untuk penamaan tahallul itu sebagai bercukur, nanti kita akan berbincangkan apakah tepat atau tidak. Ini tata cara ibadah umroh yang aktivitasnya hanya 3, yaitu tawaf, sa'i, dan juga bercukur. Setelah yang paling pertama, ihram. Dan ini harus dilaksanakan secara berurutan, tidak boleh berantakan. Jadi harus ihram dahulu, kemudian tawaf, kemudian sa'i, baru terakhir tahallul, yaitu bercukur. Oke, ini merupakan tata cara ibadah umroh. Jadi kita gambarkan bersama-sama ya. Kita bayangkan kita berangkat ke Madinah. Madinah itu posisinya ada di atas, ya ada di arah utara. Kita berangkat ke Madinah. Di Madinah kita datang, kita ziarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita ke Bir Ali, dekat di sini. Kita ke Bir Ali melaksanakan ihram. Kemudian kita berangkat ke Mekah, ada di bawah. Begitu sampai ke Mekah, kita langsung tawaf. Setelah tawaf kita sa'i, setelah sa'i, cukur, selesai. Jadi anggaplah kita berangkat dari Madinah pagi-pagi, sampainya zuhur, mungkin asar sudah selesai ibadah umroh. Sehingga ibadah umroh itu sangat singkat, bisa dilaksanakan hanya dalam waktu 1 hari saja. Ini tata cara ibadah umroh secara umum. Kita lanjutkan. Ihram. Apa itu ihram? Ihram adalah niat masuk dalam rangkaian ibadah haji atau umroh. Ihram adalah niat masuk dalam rangkaian ibadah haji atau umroh. Karena kita bicara di sini ibadahnya umroh, maka ihram adalah niat masuk dalam rangkaian ibadah umroh. Di mana ketika kita sudah berniat, maka dari sejak itulah kita dianggap statusnya sekarang muhrim. Jadi muhrim adalah orang yang berihram, baik ihram haji maupun umroh. Jadi muhrim adalah orang yang telah berihram. Apa itu ihram? Ihram adalah niat masuk. Kata-kata masuk ini penting ya, untuk membedakan sekedar dengan niat, sekedar dengan keinginan. Jadi ihram adalah niat masuk. Dalam bahasa Arab, niatud dukhuli fin nusuk. Niat masuk ke dalam amalan ibadah. Nusuk artinya ibadah, haji atau umroh. Di mana dari sejak detik itu, maka kita dianggap sebagai seorang muhrim. Apa konsekuensi ketika seorang menjadi seorang muhrim? Maka orang yang sedang dalam kondisi muhrim diharamkan 12 perkara atasnya. Yang nanti akan kita sebutkan. Di antaranya potong kuku, mencukur rambutnya, menggunakan parfum, dan juga yang lainnya.
Makanya kenapa dinamakan sebagai ihram? Salah satu alasannya kata ihram diambil dari kata hurmah, diambil dari kata haram. Karena dengan kita ihram mengharamkan kita sebagai muhrim atas 12 perkara. Itu salah satu alasan mengapa dinamakan sebagai ihram. Nanti akan kita sebutkan referensinya. Kemudian, karena ihram adalah niat masuk dalam rangkaian ibadah haji dan umroh, ihram itu niat. Maka niat tempatnya ada di hati. Ya, sebagian disebutkan dalam bait syair yang disampaikan oleh Al-Imam At-Tatai, haqiqatun hukmun mahalun wa zaman, kaifiyatun syaratun maksudun hasan. Mahalun niyah itu di hati. Jadi niat tempatnya di hati. Sedangkan melafalkannya di lisan hukumnya cuma sunnah. Kapan dihitungkan kita selalu ada niat di hati kita? Ketika di detik kita, saya sekarang masuk ke dalam rangkaian ibadah haji atau umroh. Maka disitulah saat seorang melaksanakan ihram. Nah, biasanya ihram itu memang selalu dilafalkan untuk kasus haji dan juga umroh. Ya, mazhab Syafi'i di sini mengkiaskan antara ibadah haji dan umroh dengan ibadah yang lainnya, sehingga kita sunnah juga melafalkan niat dalam ibadah-ibadah yang lain seperti sholat. Dalilnya adalah kias. Yang diriwayatkan dari Nabi, beliau melaksanakan dalam ihram haji. Ya, kita lihat contoh pelafalan ihram umrah seperti apa. Ketika umrah maka ucapkan nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Ya boleh dibaca ya. Dari rumah nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Saya berniat umrah dan ihram dengannya. Setelahnya kemudian disunnahkan mengucapkan talbiyah. Talbiyah itu membaca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Ini merupakan talbiyah. Talbiyah dalam mazhab Syafi'i hukumnya cuma sunnah. Dari sejak dia mengucapkan ihram, anggaplah tadi ihramnya di Bir Ali. Ingat ya, kata Bir Ali adalah daerah setelah Madinah. Kita menuju Mekah. Dari Bir Ali kita mengucapkan ihram, yaitu tadi nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, kemudian mengucapkan talbiyah, dan dari sejak itu kita terus bertalbiyah sampai kemudian kita datang ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf. Jadi dalam perjalanan kita di bis misalkan, kita selalu mengucapkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, la syarika lak. Bagi laki-laki mengeraskan suara, yang ibu-ibu, yang perempuan suaranya dikecilkan. Jadi jangan ikut euforia akhirnya yang ibu-ibu ikut suaranya dikeraskan. Jangan. Memang suara wanita bukan aurat, akan tapi di sini kesunahan untuk mengeraskan suara hanyalah bagi laki-laki saja. Ya, dia terus talbiyah sampai kemudian tawaf. Kita lanjutkan. Ihram nomor 4 bukanlah menggunakan pakaian ihram. Nah, ini penting. Ihram bukan menggunakan pakaian ihram. Sebenarnya tidak ada istilah pakaian ihram. Jadi pakaian yang kita gunakan dalam kondisi kita muhrim bagi laki-laki itu bebas. Yang penting kain rida dan kain izar. Kain di atas dan kain di bawah. Nggak ada sebenarnya istilah pakaian ihram. Ya, mungkin bisa diartikan pakaian yang harus dipakai ketika dia ingin ihram. Ya betul, yaitu rida dan izar. Rida adalah kain atas dan izar adalah kain bawah. Itu bagi laki-laki. Ini bukan pakaian ihram, ini pakaian yang harus digunakan sebelum ihram. Jadi laki-laki harus ganti pakaian dahulu, kemudian menggunakan rida dan izar saja, tidak menggunakan pakaian yang lain, tidak menggunakan celana dalam, tidak menggunakan kaos kaki dan yang lainnya, baru setelahnya dia berihram. Ya, jadi ihram bukan menggunakan pakaian ihram. Artinya, kalau ada orang ihram, ingat ihram itu apa? Niat masuk dalam rangkaian ibadah, haji atau umroh. Ya, niat masuk ke dalam haji atau umroh. Artinya, orang bisa saja niat sekalipun masih menggunakan pakaian biasa. Bisa, bisa. Karena tidak ada kelaziman di antara keduanya. Sekalipun secara fikih wajib bagi laki-laki untuk menggunakan pakaian rida dan izar baru setelahnya ihram. Ya, jadi ihram bukan menggunakan pakaian ihram. Ihram itu niat. Niat tempatnya di hati dan sunnah dilafalkan. Kita lanjutkan. Nomor 5, bagi laki-laki wajib menanggalkan pakaian biasa. Kemudian menggantinya dengan hanya rida dan izar sebelum berihram. Jadi ganti pakaian waktunya kapan? Sebelum ihram. Apabila tidak dilaksanakan, maka ihram tetap sah. Lihat, sekalipun dia tidak ganti pakaian, maka ihramnya tetap sah. Hanya saja wajib membayar dam. Ya, hanya saja wajib membayar dam yang nanti akan kita sebutkan. Dam adalah denda yang nanti akan kita sebutkan apa dendanya di sini. Setelah ihram, maka seseorang disebut sebagai muhrim lawan dari kata halal. Jadi orang ada dua macam, ada halal dan ada muhrim. Apa bedanya? Kita lihat. Oke. Bedanya adalah status seseorang, dia bisa jadi muhrim, bisa jadi halal. Muhrim adalah orang yang berihram niat haji atau umroh.
Sedangkan halal orang yang tidak sedang dalam ihram haji atau umroh. Kita semua sekarang kita namanya halal, orang yang halal. Sedangkan muhrim adalah orang yang berihram. Adapun orang yang merupakan keluarga kita seperti bapak, seperti ibu, kakak, adik, itu bukan muhrim ya, tapi istilahnya mahram. Dan mahram pembahasnya bukan di sini, tapi di fikih nikah yang telah berlalu pembahasannya. Oke, ini status seseorang. Kita kembali. Lanjutan ihram ini hanya kutipan referensi bagi yang ingin melihat mengapa dinamakan sebagai ihram. Di sini summiya bidzalika imma liqtidaihi dukhulal haram min qaulihim ahrama idza dakhala al-haram ka anjara idza dakhala najdan au liqtidaihi tahrimal anwa'il atiyah. Karena setelah ihram diharamkan bagi dia 12 perkara yang akan datang. Oke. Selanjutnya sunnah ihram. Sunnah ihram kita sebutkan di sini ada 11, sebenarnya ada banyak ya di antaranya 11 ini. Di antara sunnah ketika seorang ihram, ingat ihram artinya niat. Di antara sunnah ketika orang sedang ihram adalah yang pertama sebelum ihram, ini sunnah sebelum ihram, mencukur kumis dan merapikan jenggot. Jadi kumisnya dikur, kemudian jenggotnya dirapihkan dengan cara disisir. Kemudian setelahnya yang kedua mencabut bulu ketiak. Ini sunnah-sunnah yang dilaksanakan sebelum berihram. Kemudian yang ketiga menggunting kuku. Kemudian yang keempat menggundul bulu kemaluan sampai habis. Kemudian mandi sebelum ihram. Nah ini satu, dua, tiga, dan juga empat. Ini tidak bisa kita laksanakan setelah kita berihram. Setelah kita ihram tidak bisa cukur kumis, bulu ketiak, kuku, maupun menggundul bulu kemaluan. Maka dilaksanakan sebelum ihram. Nah kemudian disunahkan mandi sebelum ihram. Nah kalau setelah ihram apakah masih bisa mandi? Masih bisa. Ya. Tidak ada salahnya orang yang muhrim untuk mandi. Dan tidak ada salahnya bagi orang yang muhrim untuk melepas pakaian ihramnya, ya, yang dibahasakan orang pakaian ihram. Tidak ada masalah. Ingin ke kamar mandi, buang air, dilepas kain rida izarnya, tidak ada masalah sama sekali menanggalkan pakaian kita. Kemudian selanjutnya, nomor 6, jadi mandi itu boleh. Yang tidak boleh menggunakan parfum. Lah kan sabun itu kan wangi. Nah, apakah sesuatu yang wangi itu semuanya haram? Nanti akan kita jawab. Nomor 6, menggunakan rida dan izar berwarna putih bagi laki-laki. Oke, berwarna putih saya garis bawahkan karena hukumnya hanya sunnah saja. Ini bagian sunnahnya itu ini. Sedangkan menggunakan rida dan izar itu hukumnya wajib. Yang menggunakan rida dan izar saja tidak menggunakan yang lain itu hukumnya wajib. Tidak boleh bagi dia untuk menggunakan pakaian yang lain. Menggunakan rida dan izar berwarna putih bagi laki-laki. Jadi sunnahnya di mana? Sunnahnya itu di berwarna putihnya, bukan di menggunakan rida dan izar. Selanjutnya, bagi perempuan disunahkan menggunakan pakaian berwarna putih. Nah, kalau perempuan masalah pakaian itu sangat simpel ya. Perempuan tidak diharamkan apapun. Boleh menggunakan segala bentuk pakaian. Kaos kaki, gamis, kerudung, dan yang lainnya. Karena perempuan wajib menutup aurat. Kecuali dua bagian yang tidak boleh ditutup, yaitu wajah dan telapak tangan. Perempuan dalam kondisi ihram, baik haji maupun umroh, harus menampakkan wajah dan juga telapak tangannya. Kalaulah ditutup, maka mewajibkan berdah. Yang ketujuh, menggunakan parfum di badan, bukan di pakaian. Ya, jadi kita setelah mandi kita menggunakan parfum di badan, bukan di pakaian kita. Sekalipun ada khilaf di antara para ulama apakah boleh untuk memberikan parfum di pakaian atau tidak. Dalam mazhab Syafi'i ada empat pendapat, tapi lebih baik ditinggalkan. Ya, lebih baik ditinggalkan. Kita parfuman saja di badan. Loh, tapi kan nanti parfum yang ada di badan menempel di pakaian, tidak apa-apa. Ya, yang penting jangan nanti parfumnya dipakai lagi setelah berihram. Tapi nanti kan nempel, ada wangi-wanginya setelah dia berihram tidak apa-apa karena kita punya kaidah fikih yang mengatakan yuhtafaru fid dawami ma la yuhtafaru fil ibtida. Karena ini bentuknya dawam, melanjutkan maka tidak apa-apa. Ya, ada juga sebagian ulama mazhab Syafi'i yang juga melihat bahwasanya menggunakan parfum di badan boleh, di pakaian juga boleh. Yang penting sebelum berihram. Kemudian kedelapan disunahkan menggunakan dua sandal. Ya, kalau sepatu yang melingkupi kaki tidak boleh ya, termasuk sandal yang melingkupi kaki itu juga tidak diperkenankan. Ya, sandal-sandal yang biasa. Kemudian yang kesembilan, dua rakaat sebelum ihram, membaca surat Al-Kafirun dan juga Al-Ikhlas. Jadi sebelum kita berihram, kita sholat dua rakaat dahulu. Kalau sudah ihram, bisa nggak kita melaksanakan dua rakaat? Kalau belum melaksanakan, jawabannya kalau sudah terlanjur telah ihram, tidak bisa. Karena ini sholatnya dzatu sabab, yang sholat yang punya sabab, dan sababnya dia mutaakhir, ya sholat yang dzatu sabab tidak bisa dikodok. Sholat yang bisa dikodok hanyalah sholat yang muakkatah, yang dzatu waktin. Oke, kita lanjutkan. 10 melafalkan niat ihram yang tadi telah kita baca itu hukumnya sunnah. Yang ke-11 menghadap kiblat. Ya, yang ke-11 adalah menghadap kiblat. Dalam kondisi kita berniat kita menghadap kiblat. Ini semua hukumnya sunnah.
Nah, disarankan juga ketika ihram menambahkan kalimat setelah kita mengatakan nawaitul umrata wa haramtu biha lillahi ta'ala, kita mengucapkan Allahumma mahilli haitsu habastani. Mahilli dengan mengkasrohkan hak sebagian dalam kitab Tuhfatul Ahwazi. Ya Allah, tempat halalku di mana kamu menahan. Apa tujuannya? Tujuannya nanti adalah untuk tahallul yang akan kita jelaskan dalam tempatnya insya Allah. Yang penting teman-teman sekarang ingat ketika sedang ihram umroh, maka dianjurkan ketika kita ihram kita mengatakan nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Selanjutnya kita katakan Allahumma mahilli haitsu habastani. Allahumma mahilli haitsu habastani. Tujuannya apa? Nanti kita jelaskan dalam tempatnya insya Allah. Dihafalkan kata-kata ini. Allahumma mahilli haitsu habastani. Oke, ini sunnah ihram. Selanjutnya ini tadi sudah kita baca bahwasanya orang terbagi menjadi dua, muhrim dan juga halal. Dan setelahnya, oke, muhrim adalah haram atasnya muharramat ihram. Hal-hal yang diharamkan setelah orang berihram. Jima, menggunakan parfum, memotong kuku, dan lainnya ada 12 nanti akan kita baca di tempatnya. Dan orang yang halal artinya tidak diharamkan apa yang diharamkan bagi orang yang muhrim. Dengan ini, nah ini terakhir gambaran. Nah ini yang di bawah ini adalah namanya ini masjid yang di mana digunakan biasa untuk berihram. Ya, masjid atau tempat yang biasa digunakan untuk berihram. Di sini tempat-tempat orang berihram biasanya. Ini gambaran. Ibu-ibu, bapak-bapak sedang berihram. Ini saya ambil dari salah satu travel. Harusnya saya sebutkan ya. Nanti saya sebutkan sumbernya insya Allah. Nah, ini gambarannya kita ke tempat seperti ini. Kemudian kita berniat di sana bebas tempatnya. Secara fikih bebas di mana kita melaksanakan. Kemudian setelahnya, maka setelah kita mengucapkan kata-kata ihram, kita statusnya muhrim dan diharamkan 12 perkara yang diharamkan bagi orang yang berihram. Oke, selesai ini maka selesai berniat yaitu ihram. Selanjutnya rukun yang kedua. Setelah kita berniat, niat kita laksanakan di Dzulhulaifah atau di Bir Ali, istilahnya sekarang namanya Bir Ali. Kita berangkat dari Madinah pertama, kemudian ke Bir Ali. Setelah dari Bir Ali, kemudian kita berangkat ke Mekah. Begitu sampai di Mekah, kita langsung ke Masjidil Haram dan langsung melaksanakan tawaf. Tawaf ini namanya tawaf rukun. Tawaf yang merupakan rukun umroh. Satu, tawaf dilaksanakan setelah sampai di Mekah, ya secara langsung. Boleh ditunda, boleh saja. Kalau capek istirahat, kemudian baru tawafnya besok, tidak ada masalah. Tapi yang penting, amalan umroh pertama yang dilaksanakan setelah ihram adalah tawaf, bukan sa'i, bukan cukup. Boleh nggak ditunda-tunda tawafnya? Boleh-boleh saja secara sah ya, tidak ada masalah. Kalau dia capek atau dia sakit kebetulan ya ditunda besok. Tapi konsekuensinya selama waktu penundaan dia harus menjaga diri dari 12 hal yang diharamkan bagi orang yang muhrim. Selanjutnya nomor dua, tawaf adalah memutari Ka'bah sebanyak 7 kali putaran dengan posisi Ka'bah berada di kiri orang yang tawaf. Jadi ini Ka'bah ya. Kita dimulai dari nanti ada batu Hajar Aswad di sini misalkan, kemudian kita putari seperti ini. Ka'bah ada berada di kiri kita. Insya Allah pasti benar. Tidak mungkin kanan nanti karena lawan arus. Ya dengan posisi Ka'bah berada di kiri orang yang tawaf. Dimulai dengan Hajar Aswad. Dimulai dengan Hajar Aswad. Jadi posisinya ini video saya terlihat ya. Posisinya adalah seperti ini. Jadi ini Ka'bah di sini kita. Kemudian harus kita selalu bagian kiri kita ini ke Ka'bah. Jadi bukan kemudian pundak kita menghadap Ka'bah menghadap begini, tapi harus bagian sininya selama 7 kali putaran itu. Nggak bisa kemudian kita arahnya berbeda. Misalkan kita seperti ini menghadap Ka'bah secara langsung, atau kemudian kita membelakangi Ka'bah tidak boleh. Atau misalkan malah bagian kanan. Sehingga bagi teman-teman yang mutawif yang lagi memandu jamaah itu kan nggak mungkin kalau harus melihat ke depan, sehingga pasti biasanya melihat ke belakang, khawatir jamaahnya hilang. Maka bagi mutawif yang seperti itu, maka tawafnya hitungannya tidak sah. Sehingga nanti dia harus mencari waktu kalau dia memang muhrim umrah untuk melaksanakan tawaf sendiri. Ya, harus melaksanakan tawaf sendiri karena tawaf yang dengan cara Ka'bah tidak di kirinya itu tidak sah. Karena orang yang sambil balik badan dan jalan mundur itu Ka'bah ada berada di kanan dan ini tidak sah. Oke, dimulai dengan Hajar Aswad. Dari awal sampai akhir, dari mulai Hajar Aswad sampai kemudian kita akhir ke Hajar Aswad lagi setelah 7 kali putaran, Ka'bah harus selalu berada di kiri. Tidak boleh malah kemudian dada kita yang berhadapan Ka'bah. Tidak boleh, maksudnya tidak sah ya. Atau bagian kanan kita yang berada. Nah, saya hanya saja di sini para ulama mengatakan sunnah ketika kita memulai tawaf untuk menghadap istiqbal ke Hajar Aswad dahulu. Jadi kita menghadap ke Hajar Aswad, kemudian mengisyaratkan kalau memang tidak bisa mencium, kita mengisyaratkan, kemudian kembali ke posisi Hajar Aswad di bagian kiri kita dan lanjut berjalan.
Nah, ini hukumnya hanya sunnah saja ya. Jadi menghadap ke Hajar Aswad di awal tawaf itu hukumnya hanya sunnah. Karena sempat ada diskusi kemarin yang ditanyakan kepada saya yang disalahpahami bahwasanya di sini hukumnya wajib. Jawabannya tidak. Ini hukum menghadap ke Hajar Aswad di awal tawaf hukumnya hanya sunnah. Yang wajib adalah dari awal Hajar Aswad ada berada di kiri kita. Ini yang merupakan wajib. Wajib maksudnya rukun atau syarat sahnya tawaf. Setelah kita melaksanakan tawaf 7 kali putaran, disunahkan kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Ya, kita disunahkan untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Membaca di awal Al-Kafirun dan rakaat kedua surat Al-Ikhlas. Oke, poin nomor 3, bagi orang yang umroh hanya ada satu tawaf. Ini penting. Bagi orang yang umroh hanya ada satu tawaf, yaitu tawaf rukun. Tidak ada tawaf kudum. Tawaf kudum itu disunahkan bagi selain kasus umroh. Seperti dalam kasus haji ada tawaf kudum, tapi dalam umroh hanya ada satu tawaf, yaitu tawaf rukun, yang hukumnya adalah fardu. Sedangkan tawaf kudum hukumnya itu sunnah. Ya, jadi orang yang umroh tawafnya hanya satu, yaitu tawaf rukun. Sedangkan orang haji tawafnya ada dua. Di awal ada tawaf kudum dan ada tawaful ifadah nantinya. Kemudian nomor 4, tawaf disyaratkan dalam kondisi suci dari hadas dan najis. Ya, selain tawaf, amalan ibadah haji atau umroh yang lainnya boleh dilaksanakan baik dalam kondisi suci atau tidak. Seperti sa'i. Sa'i boleh dilaksanakan dalam kondisi suci atau dalam kondisi berhadas. Jadi perempuan haid pun bisa sa'i. Laki-laki yang batal wudhunya pun bisa sa'i. Ya, sekalipun disunahkan dilaksanakan dalam kondisi suci, tapi kalau kita bicara sah, maka sa'inya orang yang tidak suci pun hukumnya tetap sah. Bercukur juga demikian. Boleh dilaksanakan dalam kondisi suci atau tidak suci. Yang kelima, tawaf umroh tidak punya waktu tertentu. Dalam setiap waktu bisa dilaksanakan tawaf usai berihram umroh sebelumnya. Tadi di awal sudah saya sampaikan. Boleh ditunda sehari setelahnya kalau sedang sakit atau sedang capek, tidak ada masalah. Dan karena tawaf ini rukun, maka harus dilakukan. Jadi jangan sampai kalau ada bapak atau ibu, ada teman-teman yang ihram, begitu sampai Mekah kemudian capek lah, nggak usah dilanjutin. Tidak bisa. Orang kalau sudah ihram maka ya wallu muhriman. Dia tetap dalam kondisi ihram, diharamkan 12 perkara sampai dia selesai tahallul. Nah, bagaimana cara tahallul umroh? Tahallul itu bukan bercukur. Tahallul umroh adalah dengan menyelesaikan seluruh amalan ibadah umroh, yaitu dengan cara dia tawaf, sa'i, dan bercukur. Maka dia tahallala dengan biitmamil umroh, dengan melaksanakan seluruh amalan ibadah umroh. Jadi bercukur sebenarnya bukan tahalul, sekalipun tahalul terjadi dengan adanya bercukur. Tapi tahalul sesungguhnya adalah melaksanakan seluruh amalan ibadah umroh. Kalau tidak dia laksanakan seluruh amalan ibadah umroh tidak bisa dibatalkan. Jadi ada ibadah-ibadah yang tidak bisa dibatalkan. Ada yang bisa dibatalkan, sholat bisa dibatalkan. Berbicara misalkan dengan sengaja batal sholatnya. Puasa bisa dibatalkan, makan dengan sengaja. Tapi kalau ihram, haji atau umroh tidak bisa dibatalkan sama sekali. Bahkan sekalipun dia meninggal, tetap statusnya dia meninggal dalam kondisi muhrim. Dan di hari kiamat nanti dia akan dibangkitkan dalam kondisi bertalbiyah. Yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyah. Jadi al-ihram la yabtulu bahkan bil mauti dengan kematian. Tapi para ulama menyebutkan ada satu hal yang bisa membatalkan umroh atau membatalkan ihram, yaitu hal yang sangat buruk, yaitu riddah, murtad. Orang yang murtad maka batal ihram haji atau umrohnya. Tapi selain itu tidak bisa kita membatalkan ihram. Jadi kalau yang sudah terlanjur ihram harus dilaksanakan. Tidak bisa kemudian malas atau capek. Kalau tidak, maka bayangkan setiap detik nantinya kita melaksanakan salah satu yang diharamkan dalam kondisi ihram, maka kita berdosa. Misalkan orang yang pulang begitu saja, dia dari Mekah pulang kemudian ke Indonesia setelah ihram tapi tidak diselesaikan umrohnya, dia potong kuku maka dia berdosa. Dia cabut rambutnya maka dia berdosa. Dia menggunakan parfum maka dia berdosa. Ketika dia tidak tahallul dari amalan umrohnya. Ya, dengan cara yang paling utama yaitu menyelesaikan amalan ibadah umroh. Jadi ini penting khususnya bagi mutawif ketika ketemu jamaah ditekankan hal ini. Bapak Ibu, ihram adalah tanggung jawab. Kalau sudah ihram harus siap bertanggung jawab untuk menyelesaikan amalan ibadah umrohnya. Jangan kemudian di tengah-tengah merasa capek. Kalau capek sekarang saja silahkan mundur gitu. Jangan kemudian sudah berani ambil kemudian malah mundur. Jangan seperti itu. Oke, jadi tawaf umroh tidak punya waktu tertentu. Dalam setiap waktu bisa dilaksanakan tawaf usai berihram umroh sebelumnya. Selesai dengan ini pembahasan tawaf. Nah, ini gambaran dari tawaf ya, ada Ka'bah. Kemudian
kita ada di bagian Ka'bah, ada di bagian kiri kita dan kita berputar. Dan pakaian ihram berwarna putih itu sunnah. Jadi kalau ada lihat ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna krem, itu sah-sah saja. Menggunakan pakaian warna putih itu hukumnya hanya sunnah. Oke. Sekarang ada syarat tawaf. Syarat tawaf ada 9. Yang pertama menutup aurat. Kalau tersingkap auratnya, maka tidak sah. Ya sama sama seperti sholat. Selagi bukan karena terbang dan kemudian langsung ditutup, maka itu tidak apa-apa. Jadi satu menutup aurat. Dua suci dari hadas kecil dan besar. Maka kalau batal wudhunya di tengah-tengah tawaf, maka dia harus wudhu lagi. Dan nanti apakah tawafnya harus mulai dari awal? Jawabannya tidak, tapi bisa dilanjutkan. Ya, dia lanjutkan dari tempat di mana dia batal. Tahu kalau mau lebih aman sekalian mulai dari Hajar Aswad lagi. Misalkan dia sudah dapat 3 secara sempurna, di putaran keempat dia batal wudhu, maka dia bisa di putaran keempat itu mulai lagi dari Hajar Aswad bisa setelah berwudhu. Oke. Suci dari hadas kecil dan besar. Atau misalkan eh, tawafnya dilanjutkan besok. Jadi tawaf antara satu taufah dengan taufah yang lainnya itu tidak harus mualah, tidak harus berterusan. Boleh misalkan hari ini kita 3 putaran sudah capek, dilanjutkan besok 4 putaran. Kalau ada yang tua misalkan boleh, boleh saja, tidak ada masalah. Karena 7 putaran ini tidak disyaratkan mualah sebagai nanti akan kita lihat. Tidak harus secara berturut-turut, tapi boleh dipisah satu hari dengan hari yang lain. Satu menutup aurat, dua suci dari hadas kecil dan besar, tiga suci dari najis, empat posisi Ka'bah di sebelah kiri badan. Kemudian yang kelima mulai dari Hajar Aswad. Bisa dilihat fotonya, ini bagian Hajar Aswad. Kita mulai nanti di sini ada garis, bisa dilihat nanti di lantainya ketika kita ada berada di sana. Nah, lebih baik mulai mundur dari garis tersebut supaya dipastikan kita benar-benar sempurna melewati Hajar Aswad. Jangan pas atau bahkan kalau maju maka itu tidak terhitung sebagai satu hitungan. Tapi harus benar-benar Hajar Aswadnya dapat. Bagaimana dipastikan caranya? Caranya adalah dengan cara mulai dari sebelum Hajar Aswad sedikit. Kita mulai, kemudian kita berputar. Oke. Nomor 5 mulai dari Hajar Aswad, nomor 6 tepat melewati Hajar Aswad. Ya, tepat seperti yang tadi saya sampaikan ya, maka mulainya lebih baik sebelum dari Hajar Aswad. Kemudian nomor 7 7 kali putaran secara yakin. Kalau ragu-ragu bagaimana? Sudah 7 belum ya? Atau 6 atau 7? Maka ambil angka paling kecil. Sama seperti rokat sholat ketika kita ragu-ragu. Ragu 3 atau 4, maka ambil rokat 3. Maka kalau ragu sudah 6 kali putaran atau 7 kali putaran, maka ambil yang paling kecil yaitu 6 kali putaran. Kemudian yang kedelapan di dalam Masjidil Haram, sekarang Masjidil Haram sudah diperluas, maka selagi statusnya kita masih dalam masjid, sekalipun bagian luar, maka sah-sah saja untuk melaksanakan tawaf. Sekalipun semakin jauh dari Ka'bah, maka semakin capek juga karena akan semakin jauh putarannya. Yang kesembilan, ini penting, kita tawaf di luar area Ka'bah. Ini Ka'bah. Tidak bisa kita tawaf di dalam Ka'bah. Kalau sholat bisa, tapi tawaf di dalam Ka'bah tidak bisa, harus di luar. Harus di luar Ka'bah, area Ka'bah termasuk area Syadharwan. Syadharwan adalah ini nih, bagian bawahnya Ka'bah ini. Ini Syadharwan. Jadi nggak boleh sebagian tubuh kita ada di area Syadharwan. Misalkan kita pegang tangan kita kiswahnya Ka'bah. Sehingga sebagian tubuh kita itu kalau kita lihat tengok ke bawah itu ada di atas Syadharwan. Dan tidak boleh sebagian tubuh kita ada di atas Syadharwan, harus seluruh tubuh kita ada di luar. Jadi kalau orang misalkan di sini dia pegang, maka ketika pegang jangan sambil jalan. Tidak apa-apa dia pegang kiswah, tapi jangan sambil jalan. Tahan sebentar, berhenti sebentar. Kalau ingin jalan lagi, tarik dulu tangannya, baru kemudian jalan lagi. Karena ini masih masuk dalam area Ka'bah. Dan juga tidak bisa masuk mutari lewat Hijr Ismail. Ini namanya Hijr Ismail. Ini Hijr Ismail tidak bisa. Jadi kalau misalkan mau tawaf, mulai dari sini, start ke sini, keluar. Lihat poin kursornya kalau ada seperti itu. Sebanyak 7 kali. Tidak boleh tangannya ada di atas sini, sehingga kalau mau pegang kiswah Ka'bah silahkan. Mau mencium Hajar Aswad juga silahkan, tapi jangan sambil jalan. Ya. Berhenti dahulu, kemudian setelahnya, ketika ingin berjalan, pastikan Ka'bah di posisi kiri lagi, kemudian baru berjalan. Ya, ini penting ya, karena dalilnya masing-masing ada dan perlu untuk diperhatikan. Nah, ini merupakan peta Ka'bah. Ini namanya Hajar Aswad, kemudian ini namanya Rukun Iraqi, jadi setiap sisi ada namanya. Ini namanya Rukun Hajar Aswad. Sisi selanjutnya rukun Iraqi, sisi selanjutnya rukun Syami, dan sisi selanjutnya adalah rukun Yamani. Ini merupakan sisi-sisi dari Ka'bah. Kemudian di sini ada Syadharwan, itu bagian bawah dari Ka'bah. Ini namanya Hijr Ismail, daerah sini juga dinamakan sebagai Hatim. Ini ada Bir Zamzam dan juga Makam Ibrahim. Ini sumber dari hasuna.co.id. Oke, ini merupakan syarat tawaf yang apabila terpenuhi syaratnya, maka dia sah.
Selanjutnya sunnah tawaf ada banyak kita baca. Yang nomor satu adalah berjalan kaki dan memendekkan langkah. Jadi langkahnya tidak besar-besar dan dia berjalan kaki. Apakah sah tawaf dengan selain berjalan kaki? Sah saja. Boleh tawaf dengan menggunakan kendaraan atau misalkan didorong dengan kursi roda. Nah, di sini ada banyak teman-teman yang siap mendorongkan. Jadi didorong dengan kursi roda apakah sah? Sah, tidak ada masalah. Menaiki kendaraan, anggaplah di zaman dahulu dengan menaiki unta sambil tawaf apakah sah? Sah saja, sah saja. Ya tidak ada masalah. Tapi yang sunnah itu berjalan kaki. Yang kedua, kesunahan tawaf adalah romal. Romal itu apa? Berjalan cepat. Tapi berjalan cepat ketika memungkinkan. Tapi kalau memang kondisi dari Ka'bah saat itu di Masjidil Haram sangat padat, maka jangan paksakan diri untuk berjalan cepat. Malahan kita bisa menyakiti orang lain. Romal itu hukumnya sunnah, menyakiti orang lain hukumnya haram. Tidak boleh. Maka romal ketika memungkinkan. Berjalan cepat dalam berapa putaran? Jawabnya di 3 putaran pertama. Kita kan 7 kali, 3 putaran pertama kita jalan cepat. Selanjutnya, apabila oke, ini dan romal disunahkan hanya pada tawaf yang setelahnya ada sa'i. Ya, apabila setelah tawaf ia sa'i. Jadi tawaf yang setelahnya ada sa'i, maka disunahkan adanya romal. Termasuk tawaf umroh, karena tawaf umroh adalah tawaf yang setelahnya kita sa'i. Maka disunahkan kita romal itu lari cepat, jalan cepat di 3 putaran pertama. Apakah ada tawaf yang setelahnya tidak ada sa'i? Jawabannya ada. Contohnya misalkan tawaf mutlak, kita hanya sekedar tawaf, kita dalam kondisi wudhu menutup aurat lagi ada di Masjidil Haram, tidak sedang dalam rangkaian ibadah haji dan umroh, kita tawaf. Tawaf di sini sunnah, tapi setelahnya tidak ada sa'i, maka tidak disunahkan untuk romal berjalan cepat di 3 putaran pertama. Nah, tawaf yang bisa dilaksanakan dengan romal adalah tawafnya umroh, tawaf kudum haji kalau setelahnya sa'i, dan tawaf ifadah haji kalau setelahnya sa'i, maka 3 tawaf ini sajalah yang disunahkan adanya romal. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwasanya romal hanya ada pada tawaful kudum. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi inilah yang kita baca pendapat resmi dalam mazhab Syafi'i. Jadi romal disunahkan dalam kemungkinan 3 tawaf. Ya, kemungkinan yang pasti tawaf umrah. Kemungkinan kedua, kalau ini memungkinkan, ya, yaitu dalam tawaf kudum haji ya, atau dalam tawaf kudum, dalam tawaf kudum haji. Kemudian setelahnya dalam tawaf ifadah haji. Ketika setelahnya ada sa'i, maka disunahkan romal. Karena hanya 3 tawaf inilah yang dimungkinkan setelahnya ada sa'i. Selanjutnya yang ketiga ittiba. Apa ittiba? Ittiba adalah apakah ada fotonya? Tidak ada. Kita lihat sebelumnya. Ittiba adalah menggunakan rida dengan cara seperti ini. Nah, ini lihat laki-laki yang ada di tengah yang menggunakan kacamata. Kalau seperti ini tidak ittiba. Ini tidak ittiba. Ittiba adalah yang menampilkan lengan bagian kanannya. Jadi seperti ini namanya ittiba. Nah, ini disunahkan dalam tawaf. Ya, disunahkan dalam tawaf. Tapi tawaf yang dimaksudkan adalah tawaf yang ada romalnya. Jadi tawaf yang disunahkan romal itulah tawaf yang disunahkan kita ittiba. Yaitu tawaf apa saja? Yaitu tawaf umrah, tawaf kudum, dan juga tawaf ifadah. Dihafalkan karena nanti akan ada ujian. Oke, ini adalah ittiba namanya. Ittiba dilaksanakan sebanyak berapa kali putaran? Jawabannya selama tawaf, yaitu 7 kali putaran. Dari awal tawaf sampai akhir tawaf, kita melaksanakan ittiba bagi laki-laki. Disunahkan. Caranya mudah ya. Jadi kalau menggunakan rida, nanti bagian ujung dari ridanya dimasukkan ke dalam ketiak, bagian kanan, kemudian ujungnya ditarik ke belakang, kemudian bagian yang kanan itu langsung dikesinikan. Jadi nanti semuanya itu ada di katif bagian kiri, dan kemudian lengan kanannya terbuka. Ini namanya ittiba. Oke. Itu ittiba namanya. Kemudian selanjutnya yang keempat, dekat dengan Ka'bah ketika memungkinkan. Yang kelima, tenang dan tidak mengobrol. Ini sunnah tawaf. Disunahkan dalam tawaf kita berzikir, kita berdoa. Talbiyah sudah berhenti. Jadi kita ketika sedang tawaf tidak lagi mengucapkan talbiyah tapi mengucapkan zikir-zikir dan juga berdoa selama kita tawaf. Kemudian keenam, mengangkat tangan ketika berdoa. Kemudian yang ketujuh, berlanjutan, mualah. Artinya berlanjutan antara 7 putaran. Apakah boleh dipisah? Boleh saja, tapi sunnahnya mualah. Jadi 1, 2, 3, 4 sampai 7 itu berlangsungan, berlanjutan. Tapi kalau capek misalkan 3 putaran hari ini, besoknya 3 putaran lagi, terakhir 1 putaran lusa, apakah boleh? Boleh saja. Karena mualah hukumnya sunnah. Yang kedelapan, membaca zikir. Yang kesembilan, nanti insya Allah akan ada pembahasan di akhir khusus zikir-zikir yang dibaca dalam haji dan juga doanya, supaya nanti bisa disimpan oleh teman-teman. Kemudian yang kesembilan, menyentuh dan mencium hajar aswad, ini hukumnya sunnah.
menyentuh dan juga mencium Hajar Aswad. Tapi perhatikan, bagi yang sedang ihram umroh atau ihram haji, maka eh, karena memang di Hajar Aswad itu ada parfumnya, maka kalau ketika memungkinkan memang bagi dia untuk menyentuh mencium Hajar Aswad dalam kondisi tidak sedang ihram, maka usahakan ketika sedang tidak ihram. Ya, karena bermasalah nanti kalau kita menyentuh parfum yang ada di Hajar Aswad. Maka ketika dalam kondisi kita halal, tidak sedang ihram, maka kita lagi halal, ingin tawaful wada misalkan, di saat itulah kita mencium Hajar Aswad. Ya, semoga kita semua diberikan keberkahan dan juga kesempatan untuk bisa mendapatkan berkah tersebut. Menyentuh dan juga mencium Hajar Aswad. Apabila tidak mampu, maka mengisyaratkan dengan tangan. Nah, inilah tangan kanan. Jadi dia isyaratkan dengan tangan kanan sambil melihat Hajar Aswad menghadap kepadanya, kemudian balik putar, kemudian bagian kiri mengarah Ka'bah berjalan. Menyentuh dan mencium Hajar Aswad disunahkan dari awal tawaf dan ketika setiap putaran memungkinkan maka bisa dilaksanakan. Kemudian ke-10 ini pasca tawaf, itu salat 2 rakaat setelah tawaf selesai di Masjidil Haram. Dianjurkan untuk dilaksanakan di belakang makam Ibrahim. Tadi ada dia di gambarnya. Ini makam Ibrahim, dianjurkan dilaksanakan di belakangnya. Apabila tidak memungkinkan maka di Hijr Ismail, apabila tidak memungkinkan maka di tempat manapun di Masjidil Haram. Ini merupakan sunnah tawaf. Selanjutnya pembahasan sa'i. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Yang ketiga adalah sa'i. Setelah seseorang melaksanakan tawaf, maka dia melaksanakan sa'i. Tempat sa'i sekarang ada di Masjidil Haram, jadi dekat. Nanti akan ada gambarnya. Kita lihat dahulu gambarnya supaya tergambarkan. Oke, ini tawaf. Kita tawaf di sini. Ini foto Masjidil Haramnya dari bagian atas. Kita tawaf di sini. Nah, tempat sa'i hanya ada di sebelahnya di sini. Ini sofa dan ini marwah. Kita berjalan kaki dari sofa ke marwah. Dari marwah, kemudian kita kembali ke sofa. Ini tempat sa'i. Jadi tempat sa'i ada di sebelah Ka'bah. Kita lihat kembali. Sa'i adalah berjalan antara sofa dan marwah sebanyak 7 kali perjalanan. Ya, adalah berjalan antara sofa dan marwah sebanyak 7 kali perjalanan. Sa'i dimulai dari sofa dan berakhir di marwah. Ini sofa, kita dari sofa, kemudian berakhir di marwah. Nanti ketika kita mulai kita akan ada di sofa dan berakhir ke-7 itu di marwah. Nah, penting dari sofa ke marwah dihitung satu perjalanan. Ini satu, ke sini satu. Dan dari marwah ke sofa juga dihitung satu perjalanan. Ketika marwah ke sofa satu. Artinya dari sofa ke marwah ini satu, begitu balik maka dua. Ke sini lagi tiga. Ke sofa lagi empat. Ke marwah lagi lima. Ke sofa lagi enam. Dan terakhir ke-7 dia sampai di marwah. Sehingga sa'i dimulai dari sofa dan berakhir di marwah. Sehingga jangan salah hitung. Jangan dianggap PP pulang pergi itu satu, bukan. Tapi berangkat ke sofa itu, dari sofa ke marwah itu satu perjalanan, dan pulang dari marwah ke sofa itu juga satu perjalanan. Nah, penting, nomor 4, sa'i hanya ada dalam rangkaian ibadah haji atau umroh. Jadi sa'i tidak ada kecuali dalam rangkaian ibadah haji atau umroh. Beda dengan tawaf. Kalau tawaf ada tawaf tatawur. Kita tidak ada apa-apa, lagi ada di Masjidil Haram, dalam kondisi suci, menutup aurat, ingin tawaf, silahkan. Tawaf satu kali pun sebagian ulama memperbolehkan. Tapi yang paling sempurna kita berputar 7 kali, mengitari Ka'bah 7 kali. Padahal tidak sedang haji, tidak sedang umroh, kita tidak sedang muhrim dalam kondisi halal. Boleh? Boleh, itu tawaf. Tapi kalau untuk sa'i, sa'i hanya ada dalam rangkaian ibadah haji atau umroh. Sehingga tadi kita sebutkan, sa'i mungkinkan hanya pada setelah 3 tawaf, yaitu tawaf rukun, tawafnya umroh, kemudian kedua tawaf ifadah, dan yang ketiga tawaf kudum. Hanya ada pada 3 ini saja. Karena sa'i hanya ada pada rangkaian ibadah haji dan umroh. Sehingga romal itu juga hanya disunahkan pada ini. Dan ittiba juga hanya disunahkan pada 3 tawaf ini saja. Selanjutnya nomor 5, sa'i hanya sah dilaksanakan apabila sebelumnya sudah tawaf. Ya, sa'i hanya sah dilaksanakan apabila sebelumnya sudah tawaf. Baik tawaf rukun atau tawaf kudum. Ya, tawaf rukun, rukun dalam umroh, atau tawaf rukun dalam haji, atau tawaful ifadah, atau setelah tawaful kudum. Ya, ada 3 tawaf yang dilaksanakan dalam ibadah haji dan juga umroh kalau kita total. Setelahnya bisa melaksanakan sa'i. Ya, dengan tafsir perincian dalam tempatnya. Memangnya ada tawaf selain 3 tawaf tadi? Ada banyak ya tawaf selain 3 tawaf tadi. Totalnya disebutkan oleh para ulama, tawaf ada 7, nanti bisa kita sebutkan dalam pembahasan yang lain. Selanjutnya kemudian
syarat sa'i. Jadi setelah kita tahu bagaimana cara sa'i, sekarang syarat sa'i. Syarat sa'i nomor satu, setiap bilangan ganjil berjalan mulainya dari Safa. Artinya perjalanan pertama itu kan ganjil nomor satu. Kita dari Safa ke Marwah. Kemudian dari Marwah ke Safa kan itu yang kedua. Nah, setiap bilangan genap berjalan dari Marwah. Jadi satu itu jalannya dari Safa, tiga, lima, dan tujuh itu dari Safa. Mulai jalannya. Sedangkan mulai jalan dari Marwah itu dua, empat, dan juga enam. Kemudian nomor tiga harus 7 kali secara yakin. Kemudian yang nomor empat dilaksanakan setelah tawaf. Jadi nomor tiga tadi 7 kali secara yakin. Kalau dia ragu-ragu, ini sudah tiga atau sudah lima ketika dia berangkat dari sofa. Ini yang ketiga atau yang kelima ya? Yang genap kan nggak mungkin. Ini ketiga atau kelima, maka diambil angka yang paling kecil itu tiga. Nomor empat dilaksanakan setelah tawaf, yaitu tawaf rukun. Tawaf rukun di sini ada dua kemungkinan, yaitu tawaf rukun umroh atau tawaf rukunnya haji. Tawaf rukun haji namanya tawaful ifadah. Atau tawaf kudum itu hukumnya sunnah dan hanya ada dalam ibadah haji. Ingat, karena tawaf kudum tidak ada di umrah. Kemudian yang kelima, tidak meniatkan hal lain selain sa'i. Jadi ketika lagi jalan antara Safa dengan Marwah, niat kita memang jalan untuk sa'i. Bukan jalan untuk ngejar orang misalkan. Misalkan ada laki-laki, dia berjalan, istrinya sudah jauh di depan. Akhirnya dia lari berkejar untuk tujuan niatnya adalah untuk mengejar istri. Nah ini bermasalah. Harus niatnya ketika dia lagi jalan sa'i itu tujuannya adalah untuk sa'i. Oke, ini adalah syarat sah untuk sa'i. Kita lanjutkan sunnah-sunnah sa'i. Sunnah sa'i yang pertama naik ke atas Safa dan Marwah setinggi-tingginya seorang laki-laki. Ini ketika memungkinkan. Ini sunnah saja. Kalau sekarang sudah ada keterangannya, start kita di Safa itu di mana, ada tulisannya, dan berhentinya ketika sampai Marwah di mana. Startnya Marwah itu sudah ada pelangnya di atas sehingga sudah mudah. Kemudian nomor dua, zikir dan doa setiap putaran. Jadi kita menzikir dan juga doa dengan khusyuk ya. Bukan dengan teriak-teriak. Bukan dengan mengeraskan suara yang kemudian bisa jadi membuat yang lain tidak enak. Tapi dengan zikir dan juga doa dengan khusyuk. Karena kita dalam momen ibadah. Dan momen ibadah momen kita khusyuk. Sebagaimana kita sholat, maka dalam kondisi kita haji atau umroh, maka usahakan dengan tenang. Makanya lihat nomor tiga, sunnah dari sa'i berjalan dengan tenang. Nah, nanti dalam sa'i ada di atas lampu yang berwarna hijau. Jadi ada seperti ada tanda warna hijau beberapa meter ke depan. Nah, dalam waktu ini kita disunahkan bagi khusus laki-laki untuk berjalan cepat. Kalau tadi di tawaf namanya romal, kalau di sa'i namanya harwalah. Jadi bergerak cepat antara dua tanda hijau. Nanti akan ada fotonya. Dan ini khusus bagi laki-laki, tidak untuk perempuan. Oke, kita lihat foto setelahnya ya supaya jelas. Ini. Ini tanda hijau di atas. Nanti ketika kita melewati itu bagi laki-laki, maka berjalan dengan cepat. Bukan lari ya, berjalan cepat. Itu juga kalau tidak sedang macet, tidak sedang ramai. Ini khusus bagi laki-laki, tidak untuk perempuan. Setelah selesai dari tanda ini, maka berjalannya biasa lagi. Oke, kita kembali. Kemudian nomor empat, mualah berterusan. Kalau capek, kemudian istirahat, boleh, tidak ada masalah. Nomor lima, dalam kondisi suci dari hadas dan najis. Lihat, ini sunnah. Ya, bukan syarat. Beda dengan tawaf. Kalau tawaf harus suci, tapi sa'i tidak harus suci. Jadi kalau orang sudah batal misalkan wudhunya, atau misalkan orang dia ada mimisan, kemudian darahnya terkena di bajunya, apakah tetap sah dia melaksanakan sa'i? Tetap sah. Boleh-boleh saja. Nomor 6, mualah antara tawaf dengan sa'i. Ya, antara kita tawaf dengan sa'i itu berlangsungan atau berterusan. Ini sunnah. Tapi kalau mau capek istirahat dulu juga boleh-boleh saja. Karena ini hanya sunnah. Yang ketujuh membaca doa yang ma'thur. Yang ketujuh adalah membaca doa yang ma'thur, doa yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti di akhir akan ada. Dan yang kedelapan adalah ittiba yang telah kita ketahui apa itu. Ini hukumnya sunnah ketika dalam kondisi dia melaksanakan sa'i. Berarti ittibanya dari mulai tawaf 7 kali. Setelah dia tawaf, setelahnya dia, kalau dia sa'i setelahnya, maka disunahkan juga dalam sa'i ini ittiba. Yaitu yang bagian kanan tangannya itu terbuka. Ini gambarnya, gambaran dari sa'i. Ini di bagian hijau, foto bagian kanan disunahkan untuk kita berjalan cepat. Dan di foto bagian kiri, di sini ini sofa, kita ke Marwah, kemudian kita jalan dari sofa, dari Marwah ke sofa. Ini di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, teman-teman akan melihat di internet atau mungkin di video-video ada informasi tentang bahwa Sa'i ada tempat yang lama dan tempat yang baru. Ada Mas Aqadim dan juga Mas Ajadid. Dan sempat ada kontroversi di antara para ulama, apakah sah? Karena dahulu tempat Sa'i itu
kecil. Kemudian diperluas karena jamaah haji atau umroh semakin banyak, akhirnya diperluas untuk maslahat yang ada. Dan ada silang pendapat di antara para ulama apakah tempat sa'i yang baru bagian kanan ini sah atau tidak. Akan tapi di masa sekarang kita harus melewati kedua-duanya. Tidak mungkin kita memilih salah satu saja karena sudah beda arah. Oleh karena itu, kita tetap sa'i seperti biasa dan mengikuti taklid pendapat ulama yang mensahkannya. Dan ada banyak ulama yang mensahkan kita sa'i baik di Mas Aqadi maupun Mas Ajadid. Jadi tidak apa-apa. Nah, sehingga tidak perlu khawatir ketika kebingungan. Loh, kok ini ada pendapat yang mengatakan Mas Aqadim dan Mas Ajadid. Memang sempat ada masalah ramai ketika pertama kali pembangunan ini. Akan tapi para ulama kemudian meneliti masalah ini dan melihat ada maslahat yang ada. Maka para ulama memfatwakan, sebagian ulama memfatwakan bahwa saya boleh kita sa'i baik dalam tempat yang lama maupun yang baru. Oke. Jadi jangan kemudian malah ambil arah arus ya. Jangan tidak seperti itu. Banyak ulama yang kemudian membolehkan. Kita lanjutkan. Rukun terakhir dari sa'i, dari umroh adalah bercukur. Ya, sebelum tartib tentunya. Bercukur maksudnya izalatus sya'ri. Izalatus sya'ri ada dua cara. Ada halku, yaitu menggundul, dan ada taksir, yaitu hanya mengurangi sebagian. Al-halku disunahkan bagi laki-laki, menggundul habis. Sedangkan perempuan disunahkan hanya memotong sebagian saja. Kita baca. Nomor satu, bercukur rambut dalam umroh dilaksanakan setelah sa'i. Ya, pasca tawaf, yang sa'i itu dilaksanakan pasca tawaf. Ya, ini saya ada salah ketik ya. Ini sebelum saya tidak perlu. Jadi bercukur rambut dalam umroh dilaksanakan setelah sa'i, setelah sempurnanya sa'i yang dilaksanakan pasca tawaf. Nomor dua, bercukur boleh dilaksanakan di mana saja dan kapan saja, yang penting setelah usai sa'i. Karena setelah usai sa'i, maka masuk waktu untuk bercukur rambut. Baik di tempat sa'i kita langsung cukur, silahkan ya, tapi mengotori, hati-hati. Kemudian atau kita mau pulang ke hotel, mau cukur di hotel silakan, mau di tempat cukur juga silakan. Tidak ada masalah kapan dan di mana, tapi semakin cepat lebih baik karena kita akan lepas nantinya dari ihram dan kembali menjadi halal. Nomor tiga, minimal rambut yang dicukur adalah 3 helai rambut dan tidak harus sampai akar ya. Cukup sebagian saja, sekalipun keluar dari area kepala karena di sini yang diminta untuk dipotong adalah rambut. Beda dengan wudhu. Wudhu yang diminta diusap adalah kepala, sehingga beda. Jadi kalau perempuan rambutnya panjang, dipotong sebagian, segini, maka sudah sah. Baik dengan cara digunting, dicabut, dibakar, ditarik, dan lain-lain. Semuanya sah selagi ada yang terpotong, ada yang terlepas. 3 helai rambut atau sebagian dari 3 helai rambut. Nah, disunahkan bagi laki-laki untuk gundul habis. Disunahkan bagi laki-laki untuk gundul, sedangkan bagi perempuan dicukur sebagian saja. Bahkan perempuan makruh. Bahkan kalau tidak diizinkan suaminya bisa jadi haram. Maka perempuan cukup dicukur sebagian 3 helai rambut paling minimal. Bukan satu, tapi 3 helai rambut paling minimal. Ada khilaf di antara para ulama. Tapi dalam mazhab Syafi'i paling minimal 3 helai rambut. Karena syarat itu jamak dan aqalul jam'i di sini. Ya, yang disebutkan adalah 3 helai rambut. Oke, kemudian nomor 4. Bercukur boleh dilaksanakan sendiri atau dengan bantuan orang lain. Nah, ini penting. Jadi bercukur boleh dilaksanakan sendiri, kita sendiri motong atau dipotong oleh orang lain. Boleh. Jadi tidak harus datang ke toko atau tidak harus dipotongkan oleh orang lain dan kemudian diminta bayaran, tidak harus. Mau mandiri cukur sendiri silahkan, tidak ada masalah. Mungkin laki-laki butuh untuk bantuan kalau ingin digundul habis, tapi kalau perempuan hanya diguntung sedikit, itu sunnahnya itu sudah cukup wajib. Nah laki-laki juga kalau ingin potong, cerep, maka itu sudah fardunya selesai dan sisa dipotongnya lebih dari 3 helai rambut itu hukumnya sunnah. Jadi laki-laki kalau ingin potong bisa potong 3 helai rambut, kemudian potong sisanya itu dia mendapatkan kesunahan. Kemudian nomor 5, bercukur sebelum waktunya, itu setelah sa'i sempurna. Kalau ada orang yang cukur padahal belum sa'i selesai, sa'inya baru 5 kali, tiba-tiba sudah cukur, lapor ke mutawif. Afwan, saya ternyata baru ingat sa'i baru 5, tapi sudah cukur, bagaimana? Maka mewajibkan denda. Dendanya adalah pilihan antara kambing, menyembelih kambing, diberikan kepada orang fakir miskin di haram, atau beri makan 6 orang miskin, atau puasa 3 hari. Ya, atau puasa 3 hari. Baik dia mencukurnya itu sengaja atau tidak, sadar atau terlupa. Ketika dia mencukur rambut, tetap mewajibkan dam. Yang keenam, bercukur pada hakikatnya bukanlah tahalul. Ini penting ya. Bercukur pada hakikatnya bukanlah tahalul. Jadi bercukur itu namanya bukan tahalul. Ini hal yang banyak dipahami, sekalipun benar,
akan tapi tidak tepat, ya. Kalau mau kita lihat benar, tapi secara alat tasamuh, tidak alat tahqiq. Kalau alat tahqiq bercukur namanya dalam fikih izalatus sya'ri, baik dia halq atau taksir, apakah dia menggundul atau memotong sebagian. Lantas tahallul itu apa? Tahallul dari fi'il tahallala yatahallalu, maksudnya adalah soro halalan ba'daan kana muhriman. Dia kembali menjadi halal yang sebelumnya dia muhrim. Nah, bagaimana tahallul umrah itu? Tahallul umrah caranya adalah dengan melaksanakan seluruh amalan umrah. Biitmami jami'in nusuk. Jadi tahallul umrah itu biitmami jami'in nusuk. Kalau orang ada cukur rambut padahal belum tawaf, belum sa'i, maka cukurnya tidak dinamakan sebagai tahallul. Hanya dinamakan sebagai tahallul kalau dia cukur dan sebelumnya sudah tawaf dan sa'i secara memenuhi syarat dan berurutan. Maka kalau dia cukur baru dinamakan tahlul. Jadi secara tahqiq, tahqiq itu maksudnya secara apa dalam bahasa Indonesia? Dzikru syai'i ala wajhil haq, itu namanya tahqiq. Kalau secara benarnya tahallul itu bukan bercukur. Bercukur izalatu sya'ri. Tahallul adalah kita kembali menjadi halal. Sebelumnya muhrim kan? Menjadi halal itu namanya tahallul. Bagaimana caranya tahallul dari umroh? Jawabannya adalah melaksanakan seluruh amalan umroh. Itu tawaf, kemudian sa'i, kemudian bercukur. Maka dengan ini selesai semua amalan umroh tiga yang dilaksanakan setelah ihram. Dan dengan kita laksanakan secara tertib, maka umroh sudah selesai. Ya, seluruh amalan umroh harus dilaksanakan secara tertib, yaitu ihram dahulu, tawaf, sa'i, kemudian baru bercukur. Tidak sah mendahulukan sa'i sebelum tawaf atau bercukur sebelum sa'i sempurna, maka itu tidak sah. Maka kalau bercukur padahal belum sa'i, maka harus sa'i dan cukur lagi. Lantas cukur yang sebelumnya bagaimana? Itu tidak dihitung bercukur dan bahkan mewajibkan denda. Dengan ini selesai alhamdulillah pembahasan rangkaian amalan ibadah umroh dari rukun-rukunnya. Oke, tadi saya lihat ada chat. Untuk tawaf sunnah apakah harus 7 putaran Ustadz? Jawabnya tidak. Sebagian ulama mengatakan bahkan 1 putaran pun mendapatkan pahala. Ya, 1 putaran, 2 putaran, 3 putaran itu mendapatkan pahala. Tapi yang paling terbaik itu 7 putaran. Atas nama Muhammad Hari Pratama, izin bertanya terkait mencukur setelah saat itu, jikalau dicukur sampai habis, besoknya mau melakukan rangkaian ibadah umroh, di tahap pencukurnya itu bagaimana? Oke, orang yang sudah gundul, lantas umroh lagi bagaimana? Kalau masih ada sisa rambut yang bisa dicabut sekalipun sedikit, maka potonglah itu, 3 helai rambut, maka cukup. Tapi kalau benar-benar licin, habis, nggak ada apapun, maka di sini tidak lagi diwajibkan untuk mencukur. Ya, karena sudah fata mahallul wujub. Maka tidak wajib lagi untuk bercukur ketika memang sudah gundul habis, tidak ada apapun sama sekali. Maka kalau sudah kasusnya seperti itu, ada saja kesunahan. Kesunahannya kalau ingin supaya formalitas, ya bukan formalitas, memang itu bahasnya sunnah, mohon maaf ya, bukan formalitas. Untuk kemudian menggambarkan kita sedang bercukur, disunahkan untuk menggerakkan gunting atau alat cukur di atas kepala. Ya, itu sunnah hukumnya. Imrarul Musa, bagi orang yang memang sudah terpotong rambutnya habis, maka disunahkan. Tapi tidak melaksanakan sunnah itu pun tidak apa-apa. Setelah dia melaksanakan sa'i karena sudah gugur keharusan untuk melaksanakan cukur, maka dia dianggap sudah halal. Oke, saya lanjutkan dahulu nanti kita jawab lagi pertanyaannya. Masih ada sedikit materi, saya izin ya tambahkan sedikit waktu. Wajib umroh. Jadi umroh tadi pertama punya rukun dan kemudian umroh yang kedua punya wajib. Wajib umroh itu apa? Wajib umroh ada dua saja. Yang pertama ihram di mikot dan yang kedua menjauhi muharamat ihram. Pertama ihram di miqat. Miqat itu apa? Miqat adalah tempat makan, tempat dan waktu berihram. Tempat di mana kita berihram, nah itu namanya miqat. Dan di waktu apa kita berihram itu juga namanya miqat. Jadi miqat adalah istilah syariat yang digunakan untuk tempat dan waktu berihram. Tempat ihram namanya miqat makani dan waktu ihram namanya miqat zamani. Sedangkan menjauhi muharamat ihram, hal yang diharamkan setelah kita ihram ada 12 perkara nanti akan datang. Oke. Ihram di miqat. Miqat zamani. Kapan waktu untuk ihram umrah? Jawabannya boleh dalam setiap waktu. Jadi selama sepanjang 1 tahun kita boleh untuk ihram umrah kapanpun. Bulan Muharram, bulan Safar, bulan Rabiul Awal, di hari apapun, tanggal berapapun itu diperbolehkan. Kecuali bagi orang yang sedang sibuk melaksanakan haji. Maka nanti kalau ingin umrah ditunda sampai hajinya selesai. Setelah dia nafar, selesai misalkan tanggal 13 diambil nafar tani, setelahnya dia ingin melaksanakan umrah, boleh. Tapi selain orang yang sedang sibuk dengan amalan ibadah haji, boleh bagi siapapun untuk melaksanakan umrah.
di waktu kapanpun, dan yang paling terbaik sebagai disebutkan oleh para ulama adalah umroh di bulan Ramadan. Ya, umroh paling Ramadan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits beliau yang sahih itu pahalanya seperti pahala haji. Semoga Allah berikan kepada kita kesempatan untuk melaksanakan umroh di bulan Ramadan. Allahumma amin. Ya, jadi miqat zamani waktu umroh itu boleh kapanpun. Beda dengan haji ya. Nanti haji punya bulan-bulan haji. Nanti kita sebutkan. Selanjutnya miqat makani. Miqat makani tempat ihram umroh berbeda berdasarkan kondisi orang yang ingin berumroh. Orang yang ingin berumroh, dia lagi di mana? Seperti kita lagi di Indonesia atau ada yang lagi di Mesir, ada yang lagi di mana? Nah, maka atau ada yang lagi di Mekah. Kebetulan lagi di Mekah. Nah, itu semua bergantung miqat makani kepada kondisi orang. Orang ada tiga macam, ada afaki, ada miqati, dan ada makki. Ada afaki, miqati, dan juga makki. Oke, mula-mula sebelum kita baca ini, kita lihat dahulu gambarnya. Oke. Ini adalah gambaran dari miqat. Miqat adalah tempat yang sudah ditentukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan ihram di sana. Totalnya kita lihat, ini ada dimulai dari Dzulhulaifah, ini yang saya sebut dari tadi, Bir Ali, ini Madinah, dekat sekali dengan Madinah. Jadi Madinah itu ada di arah utara. Dia nanti arah ke sini, ke Syam, ke Syria. Semoga Allah menolong dan membuat kemenangan teman-teman kita saudara Syria dengan di bawah naungan Islam. Allahumma amin. Ya, saudara Syria kita sekarang, semoga Allah bantu mereka semuanya dan berikan taufik kepada mereka. Nah, di sini kita dari Madinah ke Dzulhulaifah. Sekarang namanya disebut dengan Bir Ali. Disebutkan oleh para ulama alasnya karena Bir Ali ini, orang yang disebutkan ini, Ali ini, ada kisah yang menyebutkan kalau beliau melawan setan. Tapi itu kisah yang tidak benar ya. Itu kisah disebutkan oleh Imam Al-Bujairimi, kisahnya bukan seperti itu. Oke, ini miqat yang pertama. Miqat itu apa? Miqat adalah tempat yang telah ditentukan oleh Nabi SAW untuk ihram. Jadi orang kalau berangkat dari Madinah, dia harus miqat dahulu di sini. Sebelum melewati, dia harus sudah berihram dahulu. Batas maksimal adalah Dzulhulaifah. Ini namanya Bir Ali sekarang. Kemudian yang datang dari arah eh, timur, maka melewati Dzatul Irqin namanya. Ini satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ya, yang ada di sini ada enam ya. Dzulhulaifah, Dzatul Irqin dari arah timur. Kemudian Qarnul Manazil, di sini datang dari Najd. Qarnul Manazil. Kemudian Yalamlam yang datang dari area Yaman. Yaman ada di bawah di sini, di bawahnya Saudi. Kemudian ada Rabiq, ya, Juhfah 1, 2, 3, 4, 5. Ya, di sini gambarnya ada 5. Tamam. Jeddah, apakah Jeddah itu tempat ihram? Jawabannya saya singkat dalam mazhab Syafi'i, sesuai dengan kaidah mazhab, Jeddah tidak bisa kita ihram di sana. Dan ini adalah fatwa dari yang ketika saya tanyakan Maulana Syekh Syahawi juga, kita tidak bisa ihram di Jeddah. Karena Jeddah bukan termasuk bagian ihram. Pertama, Jeddah bukan bagian yang ditentukan oleh Nabi. Kedua, Jeddah terlalu dekat dengan Mekah, ya, sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai bagian dari miqat. Sehingga bagi orang ketika ingin ihram maka harus sudah ihram sebelumnya dahulu. Oke, lebih detailnya akan saya jelaskan setelah ini. Kita kembali dahulu. Orang yang wajib, oke, ini ada salah di atas ya, seharusnya bukan wajib umroh, tapi status orang. Status seorang ada tiga, ada afaki, ada miqati, dan ada maki. Afaki adalah orang yang tinggal di luar daerah miqat. Ya, kalau lihat tadi, kita semua yang keluarin daerah miqat namanya garis-garis ini, kita semua yang tinggal di sini, di Mesir ada di sini, di kanan ada nanti Indonesia, itu semua namanya afaki. Jadi kita semua namanya afaki. Yang kedua miqati. Miqati adalah orang yang tinggal di area miqat, di dalam sini. Ini orang yang tinggal di daerah sini, ini namanya miqati. Terakhir maki, orang yang tinggal di Mekah. Oke, bagi orang yang afaki seperti kita datang dari Indonesia atau datang dari Mesir, datang tujuannya ingin ke Mekah untuk melaksanakan haji atau umroh, maka wajib untuk berihram. Wajib untuk berihram maksudnya wajib berihram sebelum masuk daerah miqat. Haram hukumnya bagi orang yang datang ke Mekah untuk melaksanakan haji umroh untuk melewati daerah garis-garis ini dalam kondisi belum berihram. Jadi orang yang datang ke Jeddah, dari Jeddah dia langsung ke Mekah, haram bagi dia untuk melewati garis ini, kita lihat garisnya, dalam kondisi berihram. Lantas ihramnya di mana? Ihramnya misalkan di pesawat ketika datangnya dari Mesir, di sini sebelum sampai ke daerah Jeddah, maka dia sudah ihram dahulu. Naik kapal sudah ihram di sini. Ihram susah. Apa susahnya ihram? Kita sudah menggunakan pakaian ihram bagi laki-laki dari awal. Perempuan tinggal niat. Tinggal niat saja di hati mengucapkan di lisan ketika di pesawat. Tidak susah. Laki-laki kalau datang dari Mesir sudah menggunakan pakaian ihram dari awal.
Tapi dingin misalkan, kalau di pesawat kan AC 2 jam, kalau kita tidak pakai selimut, pakaiannya yang terbuka kan kedinginan. Ya, Nabi SAW dahulu berangkat jalan kaki dari Madinah ke Mekah itu berjalan kaki di tengah teriknya panas. Yang namanya haji dan umroh, memang di sana ada masyakkah dan di sanalah pahalanya. Jadi ketika kita mendapatkan masyakkah, kesulitan itu bukan hal yang buruk, itu malahan pahala. Allah melihat bagaimana usaha kita. Dan itu yang nanti Allah akan uji dan akan lihat dari kita dan disitulah tempat di mana kita mendapatkan pahala. Jadi dalam mazhab Syafi'i, ihram di Jeddah itu tidak bisa. Tidak bisa dalam artian apa ya? Dia melaksanakan keharaman. Tapi ihramnya sah nggak sebenarnya? Nah, sekarang kita lihat. Berihram. Oke. Saya ingin jelaskan dahulu poin sebelum kita masuk ke lebih dalam yang saya sebutkan setelahnya ini. Catatan. Apa ihram di miqat yang tadi ada titik-titiknya ini? Jawabannya ihram di sana hukumnya bukan wajib tapi ihramnya hukumnya sunnah. Jadi ihram di Dzulhulaifah, di Dzatu Irqin dan tempat yang lain, ihram di tempat ini hukumnya sunnah. Lantas yang wajib itu apa? Perhatikan, yang wajib adalah untuk berihram sebelum melewati daerah ini. Jadi yang wajib berihram sebelum. Berihramnya di mana? Boleh dari sejak Indonesia sudah berihram. Pakai pakaian ihram bagi laki-laki berihram berangkat kemudian ke Madinah atau berangkat ke Jeddah atau ketika transit sudah berihram. Transitnya di Dubai kemudian berangkat. Itu sudah harus ihram dahulu. Ketika dia memang datang ke Jeddah dan dari Jeddah kemudian langsung ke Mekah. Yang penting tidak boleh melewati teritori ke Mekah dalam kondisi sebelum melewati teritori ini belum ihram. Tidak boleh. Jadi kalau kasusnya dia ke Jeddah langsung ke Mekah, maka harus sudah ihram dahulu sebelumnya. Ya sebelum misalkan di Indonesia atau atau di transit di Dubai misalkan, dia naik pesawat kemudian akan ke Jeddah, maka itu harus sebelum melewati teritori ihram di sini, dia sudah harus dalam kondisi berihram. Maka lebih baik di mana ihramnya? Ihramnya di Indonesia, susah tapi ya, atau di bandara transit. Dan ini hukumnya adalah wajib berihram sebelum melewati teritori. Adapun berihram di tempatnya, ini hukumnya sunnah saja. Makanya bahkan Imam Ar-Rafi'i mengatakan lebih utama ihram di rumah, di Mesir misalkan, lebih utama. Dan ini ijma, ya disebutkan oleh para ulama, boleh kita ihram dari sebelum daerah mikot. Ini kebolehannya secara ijma. Dan keharaman kita melewati ini dalam kondisi berihram, ini keharamannya juga hukumnya ijma, sebagian disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Sehingga benar-benar tidak boleh kita masuk ke dalam daerah ini dalam kondisi berihram kalau ingin masuk ke Mekah. Tapi bagaimana kalau sudah terlanjur nggak tahu hukumnya? Dikirain umroh, ini kasusnya umroh ya, bukan haji. Dikirain umroh itu langsung ketika daerah Tan'im, di sini namanya Tan'im. Dikirain seperti itu, maka hukumnya satu dia berdosa. Karena ini hukumnya haram, dia meninggalkan perkara wajib. Satu pertama dia berdosa, dua wajib bayar dam, tapi ihramnya tetap sah. Karena kenapa? Karena berihram sebelum melewati teritori itu wajib umroh atau wajib haji, bukan rukun. Dan wajib kalau ditinggalkan, maka amalan ibadah tetap sah. Beda dengan rukun. Sehingga ihramnya tetap sah, tapi dia berdosa karena meninggalkan kewajiban dan juga wajib membayar dam karena meninggalkan kewajiban. Sehingga penting teman-teman, ketika kita berangkat safar dari luar daerah, maka kita harus ihram baik umroh maupun haji sebelum melewati teritori ini. Paling terbaik adalah di misalkan di Dzulhulaifahnya secara langsung dan paling sunnah adalah kita melaksanakan di sini ini sunnah. Tapi kalau misalkan dia langsung ke Jeddah, dari Jeddah langsung ke Mekah, maka sebelum masuk ke Jeddah dalam mazhab Syafi'i ya, saya bicara, maka wajib berihram dahulu. Sekalipun saya tahu ada sebagian ulama yang melihat boleh untuk ihram di Bandara Jeddah. Betul boleh. Fatwa dari MUI dan juga Kementerian Agama demikian. Fatwa dari Syekh Atiyah Saqar dan sebagian ulama Mesir termasuk Darul Ifta juga demikian. Tapi ini pendapat yang baiknya selagi memungkinkan untuk kita tidak laksanakan, maka lebih baik kita tidak melaksanakannya. Ya lebih baik kita hati-hati karena kembali lagi al-hajj wal umrah wadhifatul umri hanya wajib sekali seumur hidup. Oke, ada kasus lain, dia dari Jeddah tidak langsung ke Mekah tapi ke Madinah dahulu. Boleh nggak orang naik pesawat ke Jeddah, dari Jeddah dia kemudian ke Madinah, dari Madinah kemudian dia baru selama tadi ke Jeddah belum ihram, ke Madinah belum ihram, begitu sampai Dzulhulaifah dia baru ihram. Boleh nggak seperti ini? Kalau kasusnya seperti ini, dari Jeddah kemudian ke Madinah, kemudian ihram di Dzulhulaifah, jawabannya boleh, boleh saja, tidak berdosa, tidak juga wajib bayar dam. Ihramnya jangan tetap sah. Ihramnya tetap ihramnya sah. Jadi boleh kalau kasusnya seperti tadi.
Terus kasus yang dipermasalahkan seperti apa? Kalau dari Jeddah langsung ke Mekah. Dan ini banyak teman-teman yang seperti ini. Betul, ada pendapat ulama yang membolehkan, tapi lebih baik hati-hati dalam masalah ini. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i, bagaimana? Dalam mazhab Syafi'i, jawabannya adalah tidak boleh, hukumnya haram. Ya. Adapun fatwanya Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah dalam kitab beliau, maka fatwa beliau yang mengatakan boleh ihram di Jeddah ini dikritik oleh murid beliau sendiri, penulis kitab Fathul Mu'in, Al-Imam Al-Malibari rahimahullah, bahwasanya Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu taala beliau ada kesalahan data dalam penghitungan Jeddah ke Mekah, sehingga mengatakan kebolehannya. Tapi setelah zaman sekarang modern, kita mengetahui bahwasanya Jeddah itu tidak termasuk bagian yang dimana kita boleh berihram di sana karena sudah di dalam mikot. Lihat, dia sudah di dalam mikot. Nah, ini adalah mikot bagi afaki, orang yang tinggal di daerah luar. Jadi nggak ada ceritanya ya, orang dari luar langsung datang ke Mekah dan ihram umroh langsung di Tan'im. Lantas kapan boleh ihram umrohnya di Tan'im? Teman-teman mungkin sekarang sudah lebih, yang sudah pernah berangkat ke Mekah. Tan'im itu ada di dekat Mekah, di luar Mekah, di luar haram. Di sini ada Masjid Sayyidah Aisyah namanya. Kita Masjid Aisyah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kita ihram di sana. Kapan kita boleh untuk kemudian Tan'im? Jawabannya kalau kita sudah ihram di Zulhulaifah misalkan, berangkat ke Mekah, melaksanakan umrah, ingin umrah kedua kali, sekarang kan kita sudah mukim di Mekah, maka boleh untuk ke Tan'im. Nah, ada orang yang beralasan, oh kalau begitu saya sekalian saja langsung masuk ke Mekah, kemudian mukim. Nah, boleh dong kalau begitu ke Tan'im? Jawabannya tetap tidak boleh. Karena kenapa? Sedari awal haram orang memasuki teritori miqat. Kalau dia berangkat ke Mekah ingin melaksanakan amalan ibadah haji umroh, haram melaksanakan teritori miqat dalam kondisi tidak berihram. Maka sudah dia masuk ke sini tanpa berihram, itu sudah haram dan mewajibkan bayar dam. Sehingga tidak ada alasan. Nanti saya umrohnya tidak ada. Sekalipun masih nanti umrohnya 4 hari setelah, 5 hari setelah, selagi dia datang ke Makkah dengan tujuan ingin melaksanakan umroh, maka sebelum melewati teritori mikot harus ihram dahulu. Ini pentingnya karena Maulana Syekh Syahud dalam masalah ini tegas sekali. Ya, saya mohon maaf waktunya kemudian keluar. Ini kurang lebih untuk mikot afaki. eh, kita lengkapi sedikit. Kalau orang mikoti yang tinggalnya ada di dalam daerah sini, maka ihram dia adalah orang yang tinggal dalam daerah mikot. Ihramnya adalah dari daerah rumahnya. Anggaplah misalkan rumahnya daerah sini, ya, lihat kursornya. Maka sebelum dia keluar dari daerah rumah dia, maka dia sudah berihram dahulu. Sedangkan orang yang tinggal di Mekah, maka dia keluar dari Mekah, nanti ada petanya. Ya, ini petanya. Ini daerah teritori haram. Dia ke bagian atas. Cukup keluar dari sini untuk ihram umroh. Biasanya orang ihramnya di Masjid Sayyidah Aisyah namanya, itu masjid daerah Tan'im. Di sini lebih kelihatan. Ya, ini peta ini Ka'bah. Kita turun keluar, kemudian ke arah utara. Di sana ada Masjid Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang dikenal dengan Tan'im. Di sana untuk umroh. Itu kapan kita ke sana? Setelah umroh yang kedua, untuk umroh yang kedua, ketiga. Tapi kedua, ketiga bukan maksudnya kedua, ketiga seumur hidup ya. Tapi kedua, ketiga dalam safar kita itu. Jadi ketika kita safar dari luar, pertama kali harus di mikot-mikot yang ada 5. Ya, yaitu Dzulhulaifah, Zatu Irkin, Qarnul Manazil, Yalamlam, dan juga Rabiq. Harus di sini. Ketika pertama kali. Pertama kali dalam safar tersebut, bukan seumur hidup, dalam safar tersebut. Setelah itu dia masuk ke Mekah, yang kedua, ketiga ingin dari Tan'im, silahkan. Tapi kalau dari awal langsung ke Tan'im, dan dia datang ke Mekah dengan tujuan haji atau umroh, maka dia berdosa, wajib membayar dam. Ingat ya, bukan cuma wajib dibayar dam. Kadang orang itu terpikirkan, oh ini cuma wajib, bisa diganti dengan dam. Bukan itu. Masalahnya kalau dia tinggalkan dengan sengaja tanpa uzur, maka dia berdosa. Dan meninggalkan perkara yang wajib, dosanya itu juga berbahaya. Sehingga dihindari. Itu kurang lebih, insya Allah lebihnya akan kita jelaskan lebih detail besok insya Allah. Kita akan mungkin saya ulangi sedikit masalah ini, karena ini termasuk masalah yang paling ada kesalahan di sana. Masalah afaki, miqati, dan juga maki. Afaki itu wajib berihram sebelum melewati batasan miqat. Miqati ini ada salah ketik ya. Kemudian maki, orang yang tinggal di Mekah, keluar daerah haram ke tanah halal, yaitu Ji'irranah, Tan'im, Hudaybiyah. Sekarang orang biasa ke Masjid Sayyidah Aisyah. Nah, ini daerah haram. Daerah haram. Kemudian catatan, ihram di miqat hukumnya sunnah bagi afaki. Sedangkan yang wajib itu apa? Yang wajib berihram sebelum melewati batasan miqat.
Sehingga kalau melewati batasan miqat tanpa ihram itu hukumnya haram, meninggalkan perkara yang wajib dan mewajibkan dam. Ya, dengan ini maka pelajaran hari ini insya Allah alhamdulillah telah selesai semuanya. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik. Kalau masih ada kesulitan bisa ditanyakan atau nanti bisa dilihat rekamannya lagi. Insya Allah rekamannya akan tersedia besok di platform YouTube. Hada wa sallallahu wasallam baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tibtum wa taba mansyakum wa tawa'tum minal jannati manzila wa barakallahu fikum wa alaikum wa ja'alakum hudatan mahdiyina amin. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.